Di puncak pegunungan Kunlun yang jauh banget dari sini, berdiri sebuah menara pengurung iblis. Di dalam menara pengurung iblis itu tersegel segala setan jahat dari berbagai zaman. Untuk mencegah bangsa iblis bikin masalah dan mengacau umat manusia, Ketua Kunlun mengutus satu murid andalannya untuk berjaga siang dan malam, mengusir roh jahat dan menahan iblis. Walaupun pakaianku agak kampungan, tapi tetap nggak bisa nutupin pesonaku yang ganteng dan keberanianku. Aku sudah 3 tahun penuh jadi murid pekerjaan kasar di Gunung Kunlun, 3 tahun serabutan. Hari ini hari terakhir aku tugas di sini. Abis ini pulang jadi anak orang kaya yang cuma makan tidur. Sudah 1000 tahun kami dikurung, kami 2 saudari. Akhirnya bisa keluar juga. Ketua Kunlun begitu ceroboh. Anak magang jaga menara pengurung iblis. Siapa yang kasih izin kalian berdua keluar? Cepat balik sana. Jangan ganggu aku pulang kerja. Adik kecil, tak perlu marah-marah begitu. Bagaimana kalau kakak melayanimu dengan baik? Aku melayanimu, mimpi aja. Penampilan aneh begitu. Apa pantas sama aku? Berani-beraninya lagi ganggu waktu pulangku. Hari ini siapa yang halangi? Aku lawan habis-habisan. Kamu. Adikku, main sama anak magang mau ngapain sih? Yang penting buru-buru keluar. Bunuh saja dia, biar nggak jadi masalah. Kalian berdua nggak cuma ganggu waktu kerjaku, masih mau nindas aku juga. Kalian kira aku tenaga kertas yang gampang dikalahkan? Kakak keledai! Tunjukkan pada mereka siapa yang lebih hebat. Cuma buang-buang waktu. Dengan satu tangan saja bisa mengguncang Kunlun. Siapa itu? Aku, Ketua Kunlun, Jiang Hengxing. Guru yang paling berdedikasi tanpa pamrih untukmu. Gurumu, si bintang kecil. Shifu, lihatlah. Hari ini tugas jagaanku yang terakhir. Aku jalankan tugas dengan tanggung jawab. Memang sejak dulu pahlawan benar-benar muncul dari kalangan muda. Sepertinya aku memang harus turun jabatan. Xuanyi. Di Kunlun ada perjanjian pernikahan. Bagaimana kalau kalian menikah dulu sebelum pergi? Hah? Perjanjian pernikahan ini adalah dengan pemimpin Dao Renzong, Ji Wanqing. Dia memimpin Renzong. Cantiknya luar biasa. Tak ada tandingannya. Satu kakinya bahkan sudah menginjak dunia para dewa. Pikir-pikir dulu. Siapa itu kepala sekte manusia? Kalau begitu aku ini patriark tertinggi dong. Pasti cuma mau ngerayu aku biar tetap di sini. Paling juga nyuruh cewek desa bawah gunung buat pura-pura aja. Aku nggak bakal ketipu sama kamu, guru. Sebenarnya murid sudah punya tunangan di rumah. Bagaimana mungkin murid mulai lalu tinggalkan begitu saja? Walaupun murid ini hanya orang biasa, tapi tetap punya prinsip sendiri. Guru, murid akan turun gunung. Lihat deh. Enggak mau. Aduh, pikir-pikir dulu. Enggak mau. Guru, murid mau ambil itu. Sini. Kepala Sekte Manusia, Ji Wanqing, datang untuk menunaikan perjanjian pernikahan. Kepala Sekte Manusia, Ji Wanqing, datang untuk menunaikan perjanjian pernikahan. Kepala sekte, kau datang terlambat. Suamimu sudah meninggalkan sekte. Sudah pulang ke rumah. Apa? Gerbang surga akan segera terbuka. Hanya sampai dewa di dunia fana bisa atasi krisis ini. Tapi jika menembus batas, aku akan dilanda api karma. Hanya tubuh Dao Wang Xuanyi yang bisa menyelesaikannya. Tapi dia tiba-tiba pergi. Apa mungkin dia tidak puas dengan identitasku? Hari ini aku datang dengan tergesa-gesa, tidak sempat menyiapkan mas kawin. Mungkin suamiku mengira aku tidak tahu adat feng shui. Segera bersiap, sekalipun harus mengerahkan seluruh kekuatan sekte. Aku harus membuat suamiku berubah pikiran. Aku dengar Wang Yan, keponakanmu dalam waktu 3 tahun saja sudah menjadi murid inti di Gunung Kunlun. Benar-benar generasi penerus yang menakutkan. Masuk murid inti benar-benar langsung melejit. Kedepannya kami semua harus banyak belajar dari kepala keluarga Wang. Mudah-mudahan saja. Selama bisa mengabdi pada kepala keluarga, pasti akan membuat keluarga Wang makin berjaya. Sejujurnya kepada kalian semua, Ketua Sekte sudah memilihku sebagai calon pelindung sekte paling lama dalam setengah tahun. Aku pasti akan menjadi pelindung termuda di Gunung Kunlun. Bahkan jika dilihat di seluruh dunia, Gunung Kunlun juga adalah salah satu sekte terbesar. Tuan Muda Wang masih muda, tapi sudah bisa menjadi pelindung sekte. Benar-benar punya masa depan cerah. Masa depannya sungguh menjanjikan.
Setelah 3 tahun di daerah terpencil yang sulit, akhirnya aku pulang. Enggak. Xuanyi, kamu akhirnya kembali. Cepat biar kakak lihat kamu lagi. Siapa ini ternyata? Bukankah ini Xuanyi kesayangan kita, kakak tertua? Kenapa kamu kembali? Apa ketua sekte anggap kamu tidak berguna dan mengusirmu dari sekte? Wang Yan, jaga sikapmu. Dia tetap kakak tertuamu. Dia memang pantas jadi kakak tertuaku? Semua, kalian belum tahu kan? Wang Xuanyi sudah 3 tahun masuk sekte. Sampai sekarang masih jadi pelayan rendahan. Setiap hari selain memikul kayu bakar, ya bawa-bawa kotoran dan tiap hari hidup bareng sama keledai. 3 tahun. Aku sudah jadi murid inti. Tapi kamu, bahkan pintu aula utama belum pernah dimasuki. Seharian cuman akrab sama keledai. Kayak maskot keberuntungan beneran. Wang Xuanyi, 3 tahun kamu di Kunlun, masih aja jadi murid pelayan. Kok kamu masih punya muka pulang? Martabat keluarga Wang habis kamu rusakin. Aku nyatakan mulai hari ini, mencabut posisi calon kepala keluarga darimu. Apa kau bilang? Aku tidak setuju. Posisi calon kepala keluarga Xuanyi sudah ditetapkan almarhum ibu. Kamu nggak berhak mencabutnya. Kurang aja. Aku kepala keluarga Wang. Sekarang keluarga Wang urusan aku yang atur. Apalagi mencopot Wang Xuanyi. Itu keputusan keluarga secara bulat. Kamu punya hak apa untuk menolak? Kamu kan cuma kepala keluarga yang masuk lewat pernikahan. Itu juga dianggap kepala keluarga. Wang Ruyan, kalau kamu berani berontak, jangan salahkan aku. Kalau aku sekaligus keluarkan kamu sebagai anak perempuan yang tidak berbakti. Lalu kalau aku kurang ajar bagaimana? Kita memang tidak punya hubungan darah. Aku memanggilmu ayah karena menghormatimu. Tapi kamu berani menekanku dengan nama palsu. Kalau saja ibuku tidak meninggal duluan dan kamu menikahi bibiku. Mana mungkin kamu bisa jadi kepala keluarga hari ini. Kepala keluarga yang diraih berkat perempuan. Memang dasarnya udah nggak sah. Sekarang malah mau membalikan keadaan dan batalkan surat wasiat ibuku. Alasannya apa? Diam! Kamu mau alasan ya? Baik, akan aku kasih kamu satu alasan. Bakatku, semua orang bisa lihat sendiri. Ditambah lagi, aku sebentar lagi akan jadi pengawal muda Kunlun. Masa depanku cerah. Kalau aku jadi kepala keluarga, pasti bisa menggabungkan semua sumber daya. Kemudian dengan bantuan angin abadi dari Gunung Kunlun, naik ke puncaknya, pasti akan membuat keluarga Wang kita melambung tinggi. Bandingkan dengan sampah ini, bermain keledai, senangnya. Kalau dia jadi kepala keluarga, maka keluarga Wang dalam beberapa hari pasti hancur. Jangan marah. Jangan disamakan dengan binatang. Wang Xuanyi, saya tidak akan mempermasalahkan dengan keledai. Siapa yang bicara sama kamu? Saya sedang kasih tahu keledai saya. Wang Xuanyi, kamu berani menyamakan keledaimu dengan anak saya. Cepat minta maaf ke anak saya. Jangan so akrab. Keledaiku tahu berterima kasih, bermoral tinggi. Kalian berdua sama kayak ular dan tikus, tidak tahu berterima kasih. Jelas-jelas itu keledaiku sudah sangat dihina. Wang Xuanyi, jangan menakut-nakuti di situ. Cuma seekor keledai saja. Masa dia bisa menendang aku sampai mati? Aduh, jangan pernah punya pikiran seperti itu. Pikiranmu itu bahaya banget. Cuma seekor keledai. Tendang aku dong, tendang aku dong, tendang aku dong, tendang aku dong, tendang aku. Apa? Aku beneran nggak salah lihat kan Tuan Muda Wang dijatuhkan sama seekor keledai. Tuan Muda Wang sudah diterima di Kunlun, belajar teknik rahasia kok bisa-bisanya. Masih kalah sama keledai. Iya juga. Wang Xuanyi, keledaimu sehina kamu juga. Suka menyerang tiba-tiba anakku. Kurang waspada. Nggak sempat menghindar, kamu merusak pesta keluarga Wang. Aku hari ini pasti nggak akan melepaskanmu, pengawal. Paman Wang, hal kecil saja kenapa mesti marah? Mingyu, kamu datang tepat waktu. Aku kembali setelah belajar. Kali ini tidak akan pergi lagi. Kita akan segera menikah.
Bagaimana mungkin ayam hutan bisa disandingkan dengan burung phoenix? Kamu seorang mantan pewaris yang sudah dipecat. Pantas menikahiku juga? Wang Xuanyi, dengarkan baik-baik. Aku, Liu Mingyu, datang kali ini adalah untuk membatalkan pertunangan denganmu. Mingyu, kamu pasti sedang bercanda denganku. Mingyu juga bukan panggilan untukmu. Aku, Liu Mingyu, hanya akan menikah dengan pewaris keluarga Wang kamu. Orang yang sudah dibuang memakai sepatuku saja tidak pantas. Masih berani ingin menikah denganku. Nona Liu, apakah ini ada kesalahpahaman? Urusan pernikahan tidak bisa dijadikan main-main. Dulu Wang Xuanyi adalah pewaris keluarga Wang. Tentu saja aku memandangnya tinggi. Tapi sekarang ya, aku sebentar lagi akan berguru pada pemimpin sekte Daoren. Zong saat itu, aku akan menjadi gadis pilihan surga. Wang Xuanyi akan menjadi anjing liar yang dibenci semua orang. Masih pantas untukku? Hari ini aku akan membatalkan pertunangan di depan semua orang. Memutuskan hubungan dengan Wang Xuanyi, si tuan muda sampah ini. Memutuskan tali jodoh. Liu Mingyu, jangan sampai kamu menyesal. Menyesal. Terus terang saja, aku dan Broyan saling mencintai. Dialah pria idaman hatiku. Sebenarnya aku masih mau menyisakan mukamu sedikit, tapi tak kusangka dia begitu cepat tak sanggup bertahan. Kalian Baiklah, kalau begitu, Liu Mingyu, dengar baik-baik. Hari ini bukan kamu yang ingin putus, tapi aku, Wang Xuanyi, yang menceraikanmu. Kamu tak punya kemampuan, tapi bicaramu besar sekali. Malah kamu menceraikanku? Kamu itu cuma pantas mengemis di pinggir jalan. Bersaing makanan dengan anjing. Jangan-jangan kamu benar-benar berpikir, kamu itu mantan pewaris yang sudah dicopot. Masih ada juga yang mau menikah sama kamu. Ketua Sekte Renzong Ji-Wan King kirimkan lamaran. Yan Ge, ini pasti hadiah dari guru. Sudah lama dengar, kepala sekte Gunung Kunlun punya hubungan pribadi yang baik sama guru. Yan Ge itu sangat berbakat. Guru pasti sudah dengar sejak lama. Ingin merekrut bakat langka yang muncul setiap 100 tahun ini untuk jadi muridnya. Makanya guru khusus mengirim hadiah sebagai upacara penerimaan murid. Hebat, hebat! Anakku adalah murid inti Gunung Kunlun. Mingyu sebentar lagi akan berguru pada ketua sekte Renzong. Kalian berdua cocok banget dijodohkan. Bener-bener pasangan yang serasi banget. Wang Xuanyi, kamu lihat nggak? Inilah bedanya. Kamu itu pecundang. Sehelai rambut Kak Yan pun tidak bisa dibandingkan. Juga tidak tahu bagaimana si pecundang ini berani-beraninya masih bisa bertahan di sini. Kalau aku jadi kamu. Dari tadi aku sudah cari lubang lalu masuk ke dalamnya. Ji-Wan King, kenapa namanya terasa begitu familiar? Lamaran pernikahan ini adalah dari ketua sekte Renzong sendiri, Ji-Wan King. Ternyata dia. Ini bukan hadiah penerimaan murid. Ini jelas-jelas mahar pernikahan dari Ji-Wan King untukku. Ketua utama sekte Renzong bersedia menikah denganmu? Benar-benar mimpi. Omongan ngawur. Masih berani tidak sopan pada ketua sekte Renzong. Benar-benar cari mati. Betul. Kalau ketua Ji mendengar ini, pasti akan mengira keluarga Wang adalah pengkhianat. Itu akan membawa bencana bagi klan kita. Aku usulkan. Usir Wang Xuanyi dari keluarga. Serahkan pada sekte Renzong untuk diadili. Belum cukup. Putus meridian, hancurkan kultiva. Masih belum cukup. Lalu potong kedua lengannya. Potong juga lidahnya. Baru bisa menebus dosanya. Xuanyi, kamu terlalu gegabah. Ketua sekte Renzong itu orang yang luar biasa. Bagaimana bisa kamu mengarang kebohongan seperti itu? Kakak, kamu juga nggak percaya aku. Ini mas kawin Ji-Wan King. Dia mau nikah denganku Dom Cite. Tapi aku sudah menolaknya. Dia malah ngotot banget sampai datang ke rumahku. Sudah di ujung tanduk, masih juga sombong bicara. Mau nunggu guruku datang sendiri, buat motong lidahmu, baru mau ngaku dosa? Ketua sekte Renzong itu wataknya aneh. Wang Xuanyi omongannya suka ceplas-ceplos. Ini bawa malapetaka. Bisa bunuh kita. Demi keluarga, aku terpaksa harus mengorbankan keluargaku demi kebenaran. Ini adalah teknik pengendali api. Teknik pengendali api. Salah satu dari 10 teknik rahasia Gunung Kunlun. Yan Er, apa mungkin leluhur kita telah mewariskan ini padamu? Teknik rahasia warisan. Ini bukan hanya soal menjadi penjaga hukum. Jangan-jangan Ketua Gunung Kunlun mau membimbingmu menjadi ketua generasi selanjutnya? Waktu itu keledaimu menyerangku diam-diam.
Kali ini, aku pasti membuat kalian jadi abu terbakar. Jangan gegabah. Teknik pengendali api bisa berbalik menyerang sendiri. Tuan Muda Wang adalah murid dalam Gunung Kunlun. Sudah mencapai tingkat Syantian. Qi sejati melindungi. Bagaimana? Rahasia itu bisa terpental hanya oleh seekor keledai. Pasti mataku yang salah lihat. Anak durhaka, berani sekali. Dasar binatang kamu pakai ilmu hitam apa? Sampai melukai Yan Er. Hari ini akan kubuat kamu dihukum mati di tempat. Kalau tidak, keluarga Wang kita, di mana mukanya? Adik baikku, bukankah kamu bilang kamu murid dalam Gunung Kunlun? Kenapa keledai aku aja kamu kalah? Aku, Atau kamu sengaja menahan diri? Kak Yan bakatnya luar biasa. Dibalas oleh keledai seperti kamu. Pasti kamu main licik di belakang. Mingyu memang benar. Wang Xuanyi, karena kamu masih keluarga Wang, cepat berlutut dan minta ampun, aku mungkin masih biarkan jenazahmu utuh. Aku nggak ngaku. Kalau mau ngaku, suruh ibumu yang ngaku. Wang Xuanyi, kamu kurang ajar sama ketua sekte Renzong hari ini. Harus kutumpulkan kakimu, keluarkan dari keluarga. Biar jadi contoh yang lain. Di mana pelindung keluarga Wang. Potong daging dan tulangnya. Seret keluar dan berikan makan anjing. Aku mau lihat siapa yang berani makan. Berani sekali. Berani mengganggu suami Jiwan King. Aku mau lihat siapa yang berani makan. Berani sekali. Siapa yang berani menyentuh suami Jiwan King? Salam hormat guru. Kamu siapa? Guru, saya Liu Mingyu dari keluarga Liu. Anda mengumumkan keluar akan segera menerima saya sebagai murid. Sepertinya memang benar begitu. Wang Xuanyi, kamu dengar kan? Ketua sekte sendiri sudah mengakui. Masih mau apa? Kodok jelek mau makan angsa. Ketua sekte sangat peduli pada reputasinya. Jika tahu Wang Xuanyi bicara sembarangan, pasti Wang Xuanyi akan dipotong 1000 kali. Kenapa aku tidak gunakan orang lain untuk menyingkirkannya? Ketua sekte, putra kedua bersikap tidak sopan. Mereka bahkan mengirimkan hadiah mewah dari kamu. Katanya itu adalah mas kawin yang kamu bawa. Dia itu cuma rakyat biasa, sudah sejak lama mengincar kecantikan Anda. Tolong kepala sekte bertindak, hukum orang ini. Benar. Siapa sih kepala sekte ini? Kalau masalah ini tersebar keluar, akan merusak reputasi kepala sekte. Harus dihukum berat. Guru, apa yang dikatakan Kak Yan itu memang benar. Saya bisa jadi saksi. Kalian semua memang payah. Sudahlah. Memang kita tidak pantas bersanding dengan mereka. Kepala Sekte Ji, adikku sebenarnya tidak bermaksud menjelek-jelekan Anda. Bijaksana, jangan peduli ucapan bocil. Anggap saja angin lalu. Kakak, kenapa kamu harus minta maaf sama dia? Dia ngotot ngejar kamu dari Gunung Kunlun sampai ke keluarga Wang. Jelas-jelas dia yang ngebet banget kan? Dasar kurang ajar. Ngebet banget. Coba deh lihat diri kamu, juga nggak seberapa. Kakak, tolong bantu aku pegang sebentar. Ternyata ada orang yang nggak tahu aku siapa. Anak muda, kamu nih, sudah menarik perhatian aku. Dengerin baik-baik, yang berdiri di depanmu ini adalah murid kebanggaan kepala sekte Kunlun. Eksistensi mengerikan menahan menara, penyelamat dunia. Tameng Malusia, pendiri teknologi tinggi, pencipta 5 cambuk petir di dalam 3 dunia. Satu-satunya dewa sejati, Nicholas Wang Xuanyi. Wang Xuanyi, jangan omong besar di situ. Kamu dan aku sama-sama belajar di Gunung Kunlun. Aku nggak tahu kelakuanmu. Akulah murid kebanggaan aliran Kunlun yang sebenarnya. Bohong saja kamu. Kepala sekte sudah mengamanahkan penjagaannya padaku langsung. Lanjut terus menipu. Semua yang hadir di sini bisa jadi saksinya. Sekarang rombongan datang buat menipuku. Kamu. Wang Xuanyi, awalnya aku pikir setelah aku putus tunangan denganmu, akan kubiarkan kamu pergi. Tak kusangka, kamu masih berani berulah di depan guru. Hari ini aku tidak akan membiarkanmu pergi dengan mudah. Apa? Orang yang akan dinikahi Wang Xuanyi setelah turun gunung itu justru aku. Murid baru yang bahkan belum resmi bergabung, Liu Mingyu. Untung saja dia matanya sempit, nggak tahu kalau Wang Xuanyi punya bakat spiritual bawaan surga. Kalau enggak, keberuntungan besar ini, mana mungkin jatuh ke tanganku? Wang Xuanyi, kenapa kamu belum minta maaf sama Ketua Ji? Mau merasakan murkanya Ketua Ji, ya? Minta maaf? Mana mungkin aku minta maaf? Seumur hidup nggak bakal minta maaf. Xuanyi, jangan keras kepala. Cepat minta maaf saja pada Ketua Ji. Demi bertahan hidup,
Kali ini kamu ngalah aja ya. Kak, tapi aku nggak salah kok. Kalau nggak salah kenapa harus minta maaf? Guru, orang Wang Xuanyi ini sudah kurang ajar di depanmu. Murid mohon guruku turun tangan. Bunuh dia. Kalau kepala sekte merasa ini kayak menindas yang lemah, keluarga Wang bisa menggantikan siap jadi pion di depan kepala sekte. Kalian mau aku bunuh dia? Kalian sini maju lagi dikit. Mata kalian buta apa? Laki-lakiku juga bukan orang yang bisa kalian remehkan. Apa? Aku nggak salah dengar kan? Masa kepala sekte Ji bilang Wang Xuanyi itu laki-lakinya? Nggak mungkin ini nggak mungkin. Kepala sekte Ji itu ahli bela diri tingkat dewa. Kok bisa suka sama Gunung Kunlun, murid rendahan yang bakatnya biasa aja? Guru, apa guru salah paham? Kalian kira aku perempuan simpanan yang main-main sama reputasi sendiri? Tuan rumah Wang, suamiku mewakili keluarga Wang pergi ke Kunlun untuk belajar ilmu. Tapi saat kembali malah diperlakukan dingin oleh kalian. Bisakah kau berikan penjelasan padaku? Sebenarnya ada apa? Kenapa pemimpin sekte membela sampah seperti ini? Kesalahpahaman? Kau sampai membawa keluar persembahan keluarga Wang. Jelas-jelas berniat membunuhku. Apakah ada kesalahpahaman seperti itu? Perlu aku bantu menghancurkan keluarga Wang. Wang Yan, cepat minta maaf pada Xuanyi. Xuanyi, pada akhirnya kita satu keluarga. Memang, perkataan Wang Yan terlalu menghina. Tapi sekarang dia sadar salah. Aku juga keturunan keluarga Wang. Kalian boleh tidak punya hati, tapi aku tidak bisa berbuat tidak adil. Di perjalanan pulang dari Gunung Kunlun, aku menemukan barang ini. Sepertinya ini rotan tua yang sudah berpatina. Aduh, ini lumayan tajam kalau dipegang. Bagaimana kalau kamu pura-pura saja, simbolis gitu? Pukulin Wang Yan 100 kali, lebih atau kurang. Terus, masalahnya selesai. Kakak, ayo kita pergi. Ayah, apa benar ayah mau mukul? Anak durhaka belajar 3 tahun, bahkan situasinya saja nggak ngerti. Kamu bikin aku pengen mukul kamu. Bikin aku pengen mukul kamu. Ayo, kamu salah nggak? Jawab dong, kamu salah nggak? Jangan dipukul lagi. Ji Daosho dan yang lain sudah pergi jauh. Lagi pula, Kak Yan sudah hampir pingsan. Maaf ya, ayah. Ayah benar-benar nekat mukul juga. Kalau aku mukulnya pelan, apa aktingnya bisa kelihatan nyata? Ngomong-ngomong, gak kini juga aneh. Guru itu orang yang sangat berharga. Kenapa dia bisa tertarik sama Wang Xuanyi yang gak ada kelebihannya itu? Kalaupun buat jadi kaldron gurunya, Wang Xuanyi juga gak pantas. Hari ini Wang Xuanyi memang agak keterlaluan, tapi tamu Wang family kita itu banyak. Mau ketua Ji bertindak pun, dia juga harus mempertimbangkan pendapat semua orang. Menurutku nanti dia pasti akan memikirkan jalan keluarnya. Ternyata begitu. Hampir saja aku dibohongi sama si pecundang Wang Xuanyi itu. Tapi selama ini Master terus berlatih, gak mengerti urusan dunia. Aku khawatir Master akan dimanfaatin sama Wang Xuanyi. Aku pasti punya cara yang jitu. Ada ahli racun Tangmen, Tang Yun. Tempat sementara di Yunzhou. Kalian berdua sementara tinggal bersama aku. Ini terlalu merepotkan. Aku punya pertunangan dengan Wang Xuanyi. Jika aku menjalani pertunangan itu, dia akan menjadi suamiku. Dilihat dari generasi, aku bahkan harus memanggilmu kakak. Untuk kejadian hari ini, terima kasih banyak. Tidak masalah, cuma bantu sedikit saja. Ayo masuk dulu, kita bicara di dalam. Oh, besar sekali. Pantas saja kau ketua sekte Renzong. Kekayaanmu bisa menyaingi negara. Bisa-bisanya kamu dapat villa semewah ini di lokasi emas di Yunzhou. Kasihan aku, sudah belajar di Gunung Kunlun 3 tahun. Masih saja terlilit utang uang sekolah 200.000 di Gunung Kunlun. Dasar kau Wang Xuanyi. Aku ketua sekte di depan orang lain tak pernah serendah dan selunak ini. Nanti setelah urusanku selesai, akan kupreteli kau, lelaki brengsek. Ada apa ini? Tubuhku. Kenapa panas sekali? Aduh, hari ini malam bulan purnama. Api karma sedang paling kuat. Sekarang aku merasa badanku seluruh darahku mendidih. Seperti mau meledak. Ketua Ji, apa yang sedang kamu lakukan ini? Aku ini orang baik-baik loh. Nona Ji, kamu ini kepala sekte Renzong. Dihormati begitu banyak orang.
Ini, kalau begini, terlalu liar dan semaunya nggak pantas. Jangan banyak omong. Aku sebentar lagi akan menembus tingkatan. Renzong harus latih 7 emosi ensam nafsu. Dari level 2 ke level 1. Akan terkena serangan balik api karma. Kamu cepat lakukan kultivasi ganda denganku. Aku pernah baca di kitab kuno, kalau Renzong tingkat 2 mau naik ke tingkat 1, akan dililit api karma. Susah untuk tenang. Tanpa tubuh Dao, tak lewat api karma. Bakal jatuh binasa. Bisa-bisa. Aku ini tubuh Dao bawaan. Pinter juga kamu. Itu baru cerdas. Sekarang kamu tahu kenapa aku menahan diri padamu? Aku bilang Jiwan King itu kelihatan tinggi dan mulia. Mana mungkin dia mau ngejar-ngejar aku. Ternyata ini alasannya. Tapi kalau dia berhasil naik tingkat, setelah selesai nggak dibuang, nggak bisa. Aku nggak boleh biarin dia berhasil. Kepala Daoji, tenang dulu. Dari kecil aku selalu diajarin nggak boleh berbuat kayak gini. Hal-hal yang nggak bermoral. Jadi kamu mau lihat aku mati? Malam ini bulan purnama, api karma sedang kuat-kuatnya. Kalau dalam waktu 1 dupa api ini nggak reda, aku bakal hangus terbakar sampai mati. Tolong Kepala Daoji. Sebenarnya aku seharusnya nggak bisa nolak buat nolong. Tapi kita baru pertama kali ketemu. Jujur aku nggak bisa ngerasa apa-apa. Sekarang udah mulai ada rasa belum? Bukan cuma ada, bahkan rasa cintanya meluap-luap. Wanita di lereng gunung itu seperti harimau. Saya sudah tidak suci lagi. Kenapa keledai saya meringkik tengah malam? Kamu lagi ngapain sih? Aneh banget. Maafkan aku, Nonaji. Kamu mungkin belum tahu. Keledaiku nggak mungkin meringkik tanpa alasan. Dia sedang memberikan peringatan padaku. Ada bahaya yang mendekat. Keledaimu? Hebat juga ternyata. Sampai bisa merasakan bahaya begitu. Tapi waktuku sudah nggak banyak. Api karma ini membakar, sakitnya menusuk sampai ke tulang. Kecuali melakukan kultivasi ganda dengan tubuh bawaan Dao. Racun bunga cinta hanya bisa menahan api karma sementara. Tapi kemana bisa dapat racun bunga cinta? Ayah, apa sudah diperiksa dengan jelas? Sudah dipastikan Wang Xuanyi tinggal di sini. Aku sudah menyuruh orang mengikutinya. Tidak mungkin salah. Nona Tang. Tangmen, ahli racun nomor 1. Tapi kalau sampai diketahui oleh guruku, takutnya kamu akan sulit melarikan diri. Sebaiknya tetap berhati-hati. Orang-orang hanya tahu racun Tangmen mendominasi dunia, tapi mereka tidak tahu senjata rahasia dan teknik penyembunyian Tangmen adalah yang terbaik di dunia. Kalian tenang saja. Aku pasti akan diam-diam mengambil nyawa Wang Xuanyi. Selama Wang Xuanyi mati, aku bisa menyingkirkan masalah besarku. Keluarga Wang pasti akan mengerahkan segala kekayaan untuk membalas kebaikanmu, Nona. Kalian tunggu di sini. Aku akan segera kembali. Daya dewa dipinjam dari langit dan bumi. Gerakkan kekuatan gaib. Bangkitkan kekuatan sejati. Buktikan kemampuan ilahiku. Bukankah katanya teknik penyembunyian Tangmen nomor 1 di dunia? Belum mulai aksi, sudah tewas duluan ya. Dasar amatir. Bagaimana Wang Xuanyi tahu kalau malam ini kita akan datang membunuhnya? Apa ada yang membocorkan rencana kita? Tidak mungkin. Pasti ketua sekte merasa ada bahaya. Makanya dia mengambil kendali atas Nona Tang. Ayah, sekarang kita harus gimana? Kenapa panik? Nona Tang adalah putri suci Tangmen. Dia sudah berlatih teknik racun selama 30 tahun. Sekarang tubuhnya penuh racun. Seluruh badannya. Bahkan di tubuhnya mengalir racun mematikan. Wang Xuanyi, dengan kemampuan sekecil itu, tadi juga sempat bersentuhan dengannya. Pasti akan mati tanpa ragu. Bajingan. Lepaskan aku. Nonaji, maaf. Api batinmu kambuh. Hasratmu terlalu kuat. Aku benar-benar nggak ada pilihan lain. Makanya aku ikat kamu. Di seluruh dunia ini, orang yang bisa bertarung denganku jumlahnya sangat sedikit. Tapi Wang Xuanyi hanya dengan seutas tali biasa sudah bisa mengikatku. Sebenarnya dia punya kemampuan apa? Jangan-jangan dia sudah menembus ke tingkat supra? Kenapa kamu lihat aku dengan tatapan seperti itu? Satu aku saja belum cukup. Sekarang bawa pulang satu lagi. Wang Xuanyi nggak nyangka. Ternyata kamu juga laki-laki seperti itu. Tapi aku juga nggak punya pilihan lain. Ayo, aku terima. Apa? Bagaimanapun, dia itu kepala sekte Renzong dihormati oleh semua orang. Tapi pikirannya kok aneh-aneh.
Kamu salah paham. Aku ikat dia ke sini buat bantu kamu mengatasi api karma. Bantu aku. Setahu aku, kalau mau menahan api karma, cuma bisa dengan kultivasi ganda. Si berdebah Wang Xuanyi punya selera aneh. Kurang ajar banget. Benar? Racun Qinghua bisa menahan api karma sebentar. Aku jamin 3 hari ke depan nggak bakal kambuh. Kok bisa gitu? Kenapa aku nggak tahu? Yang ngalamin biasanya suka bingung sendiri. Lihat bibir perempuan ini ungu. Muka juga kelihatan hitam. Itu tanda kena racun Qinghua. Api karmamu sebentar lagi bakal memuncak. Aku hanya butuh setetes darah esensinya. Langsung membantumu meredakan api karma. Api karmaku benar-benar sudah ditekan. Kamu kan pemimpin sekte Renzong. Mana mungkin aku berani menipumu? Pemimpin sekte, sekarang kamu. Api karma sudah reda untuk sementara. Nanti aku akan cari cara lain lagi. Lalu bagaimana dengan wanita ini? Langit punya kasih sayang terhadap kehidupan. Racun Qinghuanya sudah masuk ke organ penting. Untung aku ahli dalam alkimia. Sekalian saja, aku juga akan menghilangkan racunnya. Wang Xuanyi, terima ini. Wang Xuanyi, terima ini. Nona Tang mulai mengerahkan kekuatan. Pantas saja dia disebut gadis suci Tangmen. Saling tangan, racun datang dari segala penjuru. Tempat ini sudah dipenuhi racun mematikan. Ini adalah teknik racun 10 maut milik Tangmen. Sekalipun dewa sulit selamat kalau kena racun ini. Yan Er, sekarang kamu bisa tenang kan? Ayah, ayo kita pergi. Ayo. Kamu orang Tangmen sekte Renzong, dan Tangmen selama ini tidak pernah berhubungan. Malam ini kamu meracuni dan menyerang. Apa kamu mau menjadi musuh sekte Renzong? Dibayar untuk selesaikan masalah dan bencana orang lain. Aku hanya ingin nyawa Wang Xuanyi. Seranganku tidak mempan. Kepala Ji, jangan sia-siakan tenaga. Aku sudah menjadi tubuh beracun. Sejak Wang Xuanyi menyentuhku, dia sudah mati. Menggunakan rahasia racun 10 mutlak, itu hanya untuk memastikan segalanya berjalan lancar. Meskipun Wang Xuanyi menolak berlatih ganda denganku, tapi dia tetap membantu menekan api karma untukku. Makanya dia menculik gadis suci Tangmen, biar dia mati saja. Bagaimanapun orang memandang sekte Renzong. Ketua Ji, kamu ingin mengalihkan racun, menyerap racun yang mengenai Wang Xuanyi ke tubuhmu sendiri. Melakukan seperti ini, orang keempat itu adalah kamu. Selain aku, tidak ada yang boleh membiarkan prianya mati. Aku berhasil menembus lagi. Wang Xuanyi, kamu nggak apa-apa ya? Nggak nyangka. Kamu ternyata cukup peduli sama aku. Siapa juga yang peduli sama kamu? Aku cuma takut kamu mati di rumahku. Sialan. Aku pakai jurus racun rahasia 10 mutlak. Bukan cuma gagal meracuni Wang Xuanyi, malah bikin dia naik level. Nggak mungkin. Nggak mungkin aku gagal. Bukan cuma aku nggak keracunan. Aku juga udah menghancurkan tubuh racunmu. Sebenarnya, aku nggak akan melepas siapapun yang mau menyakitiku. Tapi aku, Wang Xuanyi, nggak membunuh wanita. Bisa mengerti dan menyayangi perempuan. Kamu pergi aja. Belum juga pergi. Tangmen ada aturannya. Setiap murid Tangmen, begitu racunnya dikalahkan, akan diusir dari Tangmen. Dan tidak akan pernah boleh menginjakkan kaki ke Tangmen lagi. Dia sekarang tidak punya tempat lagi untuk pergi. Dia benar-benar tidak ada tempat tujuan. Kalau begitu, harus bagaimana? Untuk sementara, biarkan dia tetap di sini. Kalau aku ketahui kamu masih jahat, sebagai kepala sekte, aku pasti akan menghancurkan jiwamu sampai musnah.
3 hari lagi, api karma akan kambuh lagi. Saat itu keadaannya akan lebih parah daripada sekarang. Sebaiknya kamu siapkan diri secara mental. Pada saat itu, sebagai kepala sekte aku pasti akan mendapatkan keinginanku. Aku memang menarik perhatianmu seperti ini. Walaupun kau kepala agama manusia dan kecantikanmu luar biasa, tapi sifatmu sulit ditebak. Aku tak mau setelah meditasi ganda dikendalikanmu. Apakah ada cara lain untuk menekan api karma? Heishowu 1000 tahun. Hari ini adalah kompetisi 3 tahunan antara murid-murid Kunlun. Pemenangnya akan menjadi penjaga Kunlun. Dengar-dengar, pemenang utama juga bisa mendapatkan harta rahasia Kunlun. Harta rahasia itu benda apa? Itu adalah ramuan roh Heishowu 1000 tahun. Ini benar-benar harta langka. Setelah diminum, bisa langsung menembus satu tingkat besar, bahkan bisa menyembuhkan segala penyakit. Aku adalah salah satu murid inti Kunlun yang paling menonjol. Bahkan dipilih langsung oleh kepala sekte jadi calon penjaga kompetisi kali ini. Cuma formalitas saja. Heishowu 1000 tahun. Dan posisi penjaga. Semuanya sudah di tanganku. Nonaji. Nggak tahu harus ketuk pintu dulu kalau mau masuk kamar? Maaf ya, aku nggak sengaja kok, Nonaji. Waktu api karma kambuh, siapa juga yang duluan maju? Sekarang malah jadi malu. Sok suci banget. Kamu masuk ke kamar pribadiku. Mau ngapain? Kemarin aku lupa kasih tahu kamu. Hari ini, lomba besar Kunlun, 3 tahun sekali, antar murid. Pemenangnya akan mendapat hadiah khusus dari ketua sekte Kunlun. Kamu mau kembali ke Gunung Kunlun untuk ikut lomba besar itu. Nonaji, maksudku aku ingin kamu ikut denganku. Ujian murid di Gunung Kunlun, kalau aku sendiri sebagai kepala sekte, aneh juga kan? Pemenang utama dalam pemilihan murid bisa dapat Heishowu 1000 tahun. Kalau ramuan itu diolah, bisa buat Nonaji. Bencana karma api dalam dirimu bisa ditunda 10 hari lagi. Kamu punya tubuh Dao sejak lahir, asal tidur denganku, bencana karmamu bisa hilang selamanya. Kenapa harus seribet ini? Sudahlah, mungkin aku terlalu terburu-buru, jadi dia nggak langsung terima. Ya sudah, pelan-pelan saja. Tapi pergi ke Kunlun kali ini, kita tidak boleh membongkar identitas, harus cari cara. Status Dao Shaoxian Iki sangat tinggi. Tapi kamu malah menolaknya berkali-kali. Apa kamu nggak tahu terima kasih? Kakak, kamu yang nggak paham. Aku ingin membuktikan ke semua orang. Kalau aku, Wang Xuanyi, adalah pria yang bahkan Dao Shou Renzong nggak bisa dapatkan. Kenapa nggak naik mobil? Kalian duluan saja, aku naik keledai. Jalan dari sini ke Gunung Kunlun jauh banget, naik keledai. Pas kamu sampai kompetisi murid sudah selesai. Sok misterius aja. Kalau telat dan nggak ikut kompetisi murid, 3 hari lagi, kamu harus menepati pertunangan kita. Salam, Senior. Kita semua ini saudara, seperguruan. Nggak usah sungkan, Senior. Gadis secantik bidadari ini siapa ya? Biar saya kenalkan ke semuanya. Yang ini adalah murid unggulan Jiwan King, kepala sekte Renzong Nona Liu. Oh iya, dia juga punya satu identitas lagi, yaitu tunanganku. Senior benar-benar beruntung. Senior akan segera menjadi penjaga Kunlun, lalu menikahi murid perempuan kepala sekte Renzong. Nanti kita pasti banyak mengandalkan bantuan Senior. Iya, benar sekali. Kalau senior nanti sudah menempati posisi tinggi, jangan lupakan kami. Kami rela berkorban apa saja demi senior. Kalian memang cukup berpandangan jauh. Di seluruh Kunlun, siapa berani menantangku? Siapa berani bersaing denganku? Tapi ada satu orang mungkin tingkat kultivasinya di atas senior. Sekarang Kunlun benar-benar punya orang sehebat ini. Kenapa sebelumnya nggak pernah dengar sih? Siapa dia? Suruh dia keluar. Aku tidak mengizinkan. Ternyata di Kunlun masih ada orang yang sehebat ini. Siapa tepatnya juga aku nggak tahu. Katanya dia cuma murid magang. Tapi bakatnya luar biasa tinggi. Bahkan ketua sekte juga sangat menghargainya. Dia cuma murid magang kecil doang. Berani-beraninya disejajarkan sama kakak Yan. Nggak tahu kamu itu pura-pura bodoh, atau memang bodoh beneran. Sumber daya inti pelatihan di Kunlun cuma disediakan buat murid inti. Masuk ke murid dalam aja nggak bisa. Dia bisa bikin kehebohan apa sih? Kakak, abangmu Wang Xuanyi. Bukannya juga cuma murid magang, kan? Kamu lagi bilang kakakku yang nggak berguna itu.
Dia sudah masuk sekte selama 3 tahun. Setiap hari kerjanya cuma menebang kayu atau membersihkan kotoran. Kalian sungguh berharap mereka ikut seleksi besar sekte. Kalian terlalu melebih-lebihkan dia. Lagi pula, dia sudah mati. Menginjak mati Wang Xuanyi bagiku semudah menginjak semut. Itu akibat melawan aku. Aku adalah putra mahkota Kunlun, bisa menaklukkan iblis dan juga bisa membuat puisi. Hari ini aku datang untuk ujian. Kalian adik-adik sekte, cepat bersiaplah untuk mati. Masih makan aja. Sekarang waktunya kalian semua kuterima. Kakak senior, bukannya kamu bilang dia sudah mati? Ini tidak mungkin. Ahli racun tang itu nomor 1 di dunia. Tidak pernah gagal sebelumnya. Wang Xuanyi, kenapa dia masih bisa berdiri di sini dengan baik-baik saja? Bagaimana bisa Nona Tang gagal? Kulihat di sekitar Nona Tang, sudah tidak ada lagi fluktuasi racun. Jangan-jangan, kekuatan racun yang Nona Tang latih selama 13 tahun sudah dihancurkan. Nona Tang adalah gadis suci dari klan Tang. Tidak ada yang sebanding. Dia tak mungkin kalah. Di tangan Wang Xuanyi pasti ada sesuatu yang tidak beres di sini. Aku tahu, pasti saat Nona Tang menyerang guru aku, melihatnya guru yang campur tangan dan menghancurkan kekuatan racun Nona Tang. Kalau bukan karena statusku hari ini, aku nggak bisa asal bicara. Kalau bisa aku tampar. 2 orang bodoh yang cuma menipu dirinya sendiri ini. Kekuatan Wang Xuanyi jauh di atasku. Buat apa aku ikut campur? Wang Xuanyi, kamu memang beruntung. Kamu balik ke Kunlun kali ini mau ngapain? Kunlun nih, itu kan perguruanku. Aku pulang buat ikut kompetisi murid. Ada masalah? Ikut kompetisi murid, kamu nggak mau bercermin lihat diri sendiri di seluruh Kunlun. Siapa yang kultivasinya lebih rendah darimu? Ngapain datang? Cuma nambah jumlah. Tapi nggak apa-apa kamu pulang. Pas banget buat bersihkan perguruan. Biar nanti kalau keluar, nggak bikin nama Kunlun jadi jelek. Sombong banget sih. Kamu sikat gigi pakai air toilet pagi ini kan? Kamu, Broyen, nggak usah emosi gara-gara dia. Kalau dia memang mau cari mati, mending sekalian aja kita bantu. Kemarin waktu di rumah keluarga Wang kamu ditendang keledai kan? Kali ini aku akan mengantarmu sampai akhir. Pergilah mati. Berhenti. Dilarang saling melukai sesama murid di tempat ini. Salam hormat untuk ketua sekte. Melapor kepada ketua sekte. Wang Xuanyi, sebagai murid Kunlun kita, tidak tahu aturan dan bersikap arogan. Bahkan dia bilang terus terang bahwa kepala sekte dari Dao Renzong mau mendekatinya. Itu benar-benar memalukan bagi tradisi Kunlun. Kami mohon ketua sekte menghukum dia dengan tegas. Benar ketua sekte, kepala sekte Dao Renzong, bahkan Anda pun tidak berani menyinggungnya. Wang Xuanyi pasti akan membawa bencana besar bagi Kunlun. Iya betul. Kecuali menghilangkan bencana ini, barulah Gunung Kunlun akan kembali damai dan cerah. Apakah aku memang tidak disukai di Gunung Kunlun? Gunung Kunlun kita selalu memikul tanggung jawab besar untuk menjaga menara penyegel iblis. Murid Kunlun harus menjunjung tinggi kebaikan dan keadilan. Di antara sesama murid, jika ada yang membangkang, bisa menentukan pemenang melalui kompetisi besar, dilarang saling melukai sesama murid. Kalau bukan karena ada Xuanyi, segel menara penyegel iblis sudah lama hancur. Kalian pasti sudah dimakan oleh para iblis kalian. Seharusnya berterima kasih pada Xuanyi. Wang Xuanyi, aku cuma membiarkanmu hidup sedikit lebih lama. Kalian lihat, pertandingan antar murid, pemenangnya bisa mendapatkan Hishou 1000 tahun. Wah, ternyata rumor itu benar. Ini memang benar. Hishou 1000 tahun. Selama bisa meminum ramuan ajaib ini, mudah banget langsung naik 1 tingkat besar. Han Shou 1000 tahun sangat langka dan berharga. Si tua Jiang Hengxing ini benar-benar menjadikan ini sebagai hadiah, benar-benar bermodal besar nih. Para murid Gunung Kunlun datang dengan agresif. Apa Xuanyi bisa menang? Kalau nggak berani tanding, mending turun gunung saja. Mohon ketua untuk memberikan soal. Wang Xuanyi, aku saranin kamu pikir baik-baik. Jangan sampai nanti malu sendiri. Soalnya di sini nggak ada tempat buat ngumpat. Kamu yakin banget nih, Wang Yan pasti menang. Liu Mingyu, aku bakal buktiin ke kamu kalau kamu sudah melewatkan pria terbaik di dunia ini. Kalian semua lihat kompetisi antar murid. Soalnya adalah teknik penyembuhan. Kakek Jiang sebenarnya lagi melindungi Wang Xuanyi. Kami murid Kunlun harus rendah hati dan lebih memikirkan dunia. Kalau ikan kecil ini saja nggak bisa disembuhin, bagaimana aku bisa percaya pada kalian bisa menyelamatkan Kunlun? Kalau soal bela diri aku sih nggak khawatir. Tapi si kakek Jiang malah ambil jalur beda. Mau lomba keahlian penyembuhan. Kayaknya akar Hashou 1000 tahun ini. Wang Xuanyi nggak akan dapat deh. Broyen, kamu yakin nggak? Tentu saja
Aku ini murid inti Kunlun loh. Apa yang kau pelajari, itu nggak akan didapat sama murid-murid biasa. Wang Xuanyi, kamu pasti kalah. Kalau sudah siap, ayo sini. Siapa yang mau mulai duluan? Kenapa? Nggak ada yang berani ya? Kalau gitu, biar Broyan kasih contoh ke semua. Apa itu yang namanya keahlian pengobatan tingkat tinggi? Wang Yan mau turun tangan ya? Dipanggil langsung oleh ketua untuk menjadi murid berbakat yang melindungi Kunlun. Sepertinya hanya senior Wang Yan yang bisa jadi pemenang hari ini. Ini cairan pencuci pakaian. Buka matamu lebar-lebar dan lihat baik-baik. Ini racikan yang aku buat sendiri. Cairan pengembalian jiwa. Cukup setetes saja. Bisa menghidupkan orang mati. Memulihkan yin dan mengembalikan yang. Beneran hidup lagi. Kekuatan Wang Yan memang luar biasa menakutkan. Apa Xuanyi bisa menandingi? Kira ini sudah batasnya? Bener-bener hidup lagi. Sungguh mengerikan sekali. Benar-benar meremehkan Wang Yan. Bukan cuma menghidupkan ikan mas yang mati, tapi juga membuatnya tumbuh jadi ikan mas dewasa. Pencapaiannya sulit diukur. Wang Xuanyi, kau lihat kan? Cairan pengembalian jiwa ini. Aku buat selama 49 hari penuh. Mengumpulkan harta langka dan batu roh dari banyak sekte sumber daya alam dan batu roh tingkat tinggi. Wang Xuanyi, apa yang bisa kamu gunakan untuk bersaing denganku? Kalau tidak bisa, jangan dipaksakan. Kamu tahu tidak? Hal apa yang paling dibenci pria saat wanita katakan, yaitu bilang tidak bisa. Tenang saja. He Shou Wu 1000 tahun ini sangat manjur untuk menahan api karmamu. Aku pasti akan mendapatkannya. Guru benar-benar pilih kasih. Banyak sumber daya pelatihan untuk murid internal. Sementara aku hanya bisa di belakang gunung, makan bubur kasar dan sayur hambar. Apa aku tidak susah? Wang Xuanyi, kamu tidak perlu lagi bersaing, karena aksi paling mengesankan di sektemu adalah membersihkan kotoran keledaimu. Sebagai petugas kebersihan, kamu lumayan lah ikut kompetisi besar sekte. Bukankah itu benar-benar mempermalukan diri sendiri? Wang Xuanyi, bisa nggak kamu obati? Kalau enggak, turun. Jangan buang-buang waktu semua orang. Wang Xuanyi, kamu sedang apa? Wang Xuanyi, di depan banyak orang seperti ini. Terlalu nggak sopan kan? Bener-bener enggak bermoral. Deng deng deng. Pil Shen Tui Deng Yan. Cuma ada di sini satu-satunya. Nggak ada cabang lain. Deng deng deng. Apa itu pil Shen Tui Deng Yan? Ini tuh bola lumpur dari badanmu. Berapa hari nggak mandi? Cari perhatian doang? Ketua sekte Wang Xuanyi cuma cari perhatian. Para ganggu jalannya pertandingan. Sebagai murid saya usul cabut aja hak Wang Xuanyi buat ikut pertandingan. Langsung aja dinyatakan kalah. Aku aja belum bertanding. Kenapa aku langsung dianggap kalah? Jelas-jelas kalian sendiri. Kalau pergi sekarang masih belum terlalu memalukan. Iya, Xuanyi. Kita sebaiknya cepat pergi saja. He Shou Wu 1000 tahun itu kita tinggalkan saja. Gimana bisa ditinggalkan? Penyakit api liar, Nona Ji kambuh galak. Aku nggak sanggup nahan. He Shou Wu 1000 tahun harus dapat. Coba aja dulu. Siapa tahu berhasil. Kalah menang sudah jelas. Ngapain buang-buang waktu? Wang Xuanyi, kamu tahu kamu sekarang kayak apa? Kayak badut lompat-lompat. Tapi lihat kamu malu-maluin di depan banyak orang dipaku di tiang malu Kunlun. Aku malah seneng banget. Wang Xuanyi, dari awal sudah dibilang kamu nggak bisa. Ini malah buang-buang setetes cairan pengembali jiwa aku. Padahal aslinya aku sudah hidupin ikan masnya. Tapi kamu malah bikin dia mati lagi. Ketua bisa langsung umumkan hasilnya. Ini, ada apa ini? Ini tidak mungkin. Ini tidak benar. Pasti aku salah lihat. Seekor ikan yang ingin berubah jadi manusia, setidaknya butuh puluhan ribu tahun. Ini nyata, bukan ilusi. Hahaha. Inilah yang benar-benar menakutkan. Hanya perlu sedikit petunjuk, sudah bisa membuat ikan mas berubah wujud. Dewa Agung pun tak lebih hebat dari ini. Ketua, ini tidak bisa dihitung. Wang Xuanyi itu, dia curang. Benar, pasti ini trik sulap. Di seluruh dunia, belum ada yang bisa membuat ikan mas langsung berubah bentuk. Kalau memang nggak mampu ya bilang saja nggak mampu. Kamu... Fakta berbicara lebih jelas. Sudah jelas siapa pemenangnya. Saya umumkan, pertandingan besar murid-murid Gunung Kunlun hari ini, pemenangnya adalah murid pekerja, Wang Xuanyi. Terima kasih, terima kasih.
Dulu aku itu, orangnya selalu rendah hati. Kepala Sekte Jiang sudah umumkan. Kita harus bagaimana? Shou 1000 tahun. Kita tidak boleh membiarkan Wang Xuanyi mendapatkannya. Kalau dia meminumnya, pasti akan mengubah akar dan fondasinya. Nantinya dia pasti akan melampaui aku. Kita hanya bisa merebutnya. Merebut? Tapi kepala sekte pasti tidak akan tinggal diam. Kita harus bergerak duluan. Asal aku merebut dan meminumnya dulu, levelku pasti akan meningkat pesat. Kepala sekte akan mempertimbangkan masa depan Gunung Kunlun, pasti dia tidak akan berani apa-apa padaku. Baiklah, kita lakukan saja. Aku akan melindungimu. Berhenti bicara, makhluk sialan. Bro keledai, kamu malah bikin aku makin kesal, kan? Aku sudah menghabiskan waktu selama ini. Kalau ternyata akhirnya begini, semua usahaku sia-sia dong. Ada apa ini? Itu bencana petir 9 langit. Menara penjara siluman penjaga Gunung Kunlun memikul takdir besar. Pasti harus menanggung hukuman langit. Tahun-tahun sebelumnya, semua selalu aku sendiri yang menanggungnya. Tapi mulai tahun ini, kekuatanku sudah menurun. Awalnya aku pikir, dalam kompetisi murid kali ini, pemenangnya akan memakan He Shou Wu 1000 tahun itu. Setelah naik tingkat, ia bisa tanggung hukuman langit dan lindungi Kunlun. Tapi aku sama sekali tidak menyangka, He Shou Wu 1000 tahun itu malah dimakan keledai. Maksudmu, guru besar, sekarang kau tidak bisa melawan petir 9 langit itu? Kalau begitu, kita semua kan mati karena hukuman langit? Benar, begitu. Guru besar, jangan main kata-kata lagi sekarang. Cepat cari cara hadapi petir 9 langit. Wang Xuanyi, semua ini gara-gara kamu. Apa kamu mau kita semua mati bersama kamu? Dasar pecundang, sudah makan He Shou Wu 1000 tahun, tetap saja nggak jadi hebat. Kalau aku yang dapat, pasti aku bisa tahan hukuman langit. Wang Xuanyi, kamu adalah penjahat bagi Kunlun. Aku pernah membayangkan banyak cara aku mati, tapi sama sekali nggak nyangka. Ternyata seekor keledai makan He Shou Wu 1000 tahun. Mau bikin kita mati kena sambaran petir. Lihat, mereka semua jadi ketakutan. Yang bikin masalah ya, yang harus nyelesaikan. Karena petir 9 langit ini muncul gara-gara kamu. Kalau begitu, kamu saja yang hadapi. Pergi. Petirnya hilang. Nggak mungkin. Aku pernah dengar di Tangmen soal hukuman langit. Kunlun Dewa pun nggak bisa selamat dari petir 9 langit. Dulu 12 generasi, ketua Kunlun jatuh karena hukuman langit. Bahkan Jiang Hengxing, si orang tua itu, di zaman sekarang ketika kekuatannya menurun, juga tidak berani menahan bencana petir dengan keras. Tapi keledai Wang Xuanyi bisa menanganinya dengan mudah. Sebenarnya seberapa tinggi kekuatannya? Kalian bisa selamat dari kematian, itu semua berkat aku. Belum juga berterima kasih padaku. Terima kasih padamu, kalau bukan karena kamu, kenapa Kunlun harus mengalami bencana ini? Wang Xuanyi, kau telah menghancurkan masa depan Kunlun. Kau adalah penjahat Kunlun. Wang Yan, kenapa balas kebaikan dengan kebencian dan kata kasar? Kakak Wang, kami tahu kamu selalu meremehkan Wang Xuanyi, murid pelayan itu. Dia baru saja selamatkan kita. Pikir pakai akal. Seekor keledai, bagaimana bisa berubah dan melawan hukuman petir? Broyan, maksudmu? Jelas-jelas itu karena He Shou Wu 1000 tahun yang bereaksi, keledai itu sudah makan, yang mengandung kekuatan langit dan bumi. Ini cukup untuk membuktikan siapapun dari kita waktu itu. Kalau makan He Shou Wu 1000 tahun, juga bisa melawan hukuman petir. Hari ini, kompetisi besar murid-murid Kunlun ketua menyiapkan He Shou Wu 1000 tahun. Itu untuk memberi hadiah pada pemenang. Bisa membantu Kunlun menahan bencana langit. Juga bisa membantu satu murid, Kunlun menaikkan kemampuannya, menjadi penopang utama Kunlun. Tapi siapa sangka, tiba-tiba dimakan keledainya. Mohon ketua menghukum mati Wang Xuanyi untuk menunjukkan wibawa Kunlun. Anjing menggigit Lu Dongbin. Tidak tahu kebaikan orang. Kalian tanya saja ke ketua. Kalau bukan karena aku menara penyegel iblis ini, masih bisa menahan atau tidak. Sekalian saja bilang, 3 tahun terakhir ini menara penyegel iblis tidak ada gejolak. Semua itu jasa kamu juga bagus. Kunlun sudah menjaga iblis turun-temurun, tapi kamu malah mau mengaku semua hasil usaha pendahulu. Sebagai usahamu sendiri, mukamu benar-benar lebih tebal daripada gerbang kota. Semua adik, dengar perintah. Siap! Bentuk formasi pedang pembubaran Kunlun. Eksekusi mati Wang Xuanyi di tempat. Aku tidak ingin sesama saudara saling melukai. Jangan paksa aku. Formasi pedang pembubaran sudah siap. Kami pasti akan membuatmu hancur jadi abu. Masih saja sombong di sini. Lebih baik doakan saja keselamatanmu sendiri. Serang. Berani sekali, di depan mataku. Kalian mengepung dan membunuh murid kebanggaanku. Untuk mengejar dan membunuhnya,
kalian semua. Apa kalian tidak menganggap aku sebagai ketua lagi? Apa kalian tak peduli dengan aku sebagai ketua? Ketua, apa yang sedang kau lakukan? Aku juga ingin tahu apa yang sedang kau lakukan. Hari ini ada kompetisi besar. Aturanku tetapkan. Kau memprovokasi para murid untuk mempertanyakan hasil kompetisi. Apa kau tidak puas denganku? Murid tidak berani, hanya saja Wang Xuanyi itu. Cukup! Apa yang terjadi dengannya tidak ada hubungannya denganmu. Bukan urusanmu ikut campur. Perkara hari ini berhenti sampai di sini. Siapapun yang berani mempertanyakan lagi di masa depan akan langsung diusir dari Kunlun. Semua bubar saja. Wang Xuanyi, tunggu saja. Urusan ini belum selesai. Ketua Dao, semua murid sudah bubar. Mohon buka kerudungmu. He Shou 1000 tahun dimakan oleh keledai saya. 3 hari lagi Ji Wangqing akan mengalami ujian api karma. Bukankah itu artinya aku masih akan sengsara? Harus bagaimana dong? Xuanyi, hahaha. Kamu bisa kembali ke sekte untuk ikut kompetisi murid. Sudah berpikiran matang ya? Siap untuk mewarisi posisi ketua sekte. Guru, Anda terlalu berlebihan. Saya kembali hanya ingin bertanya. Selain He Shou 1000 tahun itu, apakah tidak ada cara lain yang bisa menunda ujian api karma untuk ketua Dao Sekte Ren? Mengapa Xuanyi menanyakan soal ini? Jangan-jangan kalian belum juga menjadi suami istri. Dia terus-menerus menolak. Aku nggak bisa memaksanya. Aku benar-benar nggak paham. Orang yang ngincar tubuhku ini bisa antri dari Laut Selatan sampai kota Jubei. Kenapa Wang Xuanyi malah nggak setuju? Aduh, muridku itu tentu saja harus mewarisi semua ilmu dariku. Jadi tindakannya tentu integritasnya tinggi, dan kalau statusnya nggak jelas omongan orang bisa nggak enak. Gimana mungkin dia bisa sama kamu dan melakukan hubungan suami istri? Kenapa nggak paksa aja nikah? Paksa nikah? Iya, bener banget. Kok aku nggak kepikiran ya? Guru! Guru! Asal acaranya jadi, nggak perlu takut dia nggak nurut. Abis turun gunung, aku langsung sebarkan undangan kemana-mana. 2 hari lagi menikah sama Wang Xuanyi. Ketua benar-benar sudah pikun, sampai-sampai melindungi pecundang seperti Wang Xuanyi, dan malah membuatku kehilangan He Shou 1000 tahun itu. Yan Ge. Lalu, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Selama Wang Xuanyi belum mati, keluarga Wang tidak akan pernah tenang. Apa? Wang Xuanyi menang dalam kompetisi murid besar. Mana mungkin? Bukankah dia hanya murid yang mencuci dan masak? Dia cuma pelayan. Dia tidak mampu. Ada yang bantu di belakang. Ayah, ini apa? Ini undangan pernikahan dari Ji Daoshou. Ini undangan pernikahan Ji Daoshou. Sekte Renzong sudah memberitahu semua klan besar di Yunzhou bahwa 2 hari lagi akan diadakan pernikahan besar. Ayah, Ji Daoshou menikah. Kenapa kamu begitu senang? Pernikahan pemimpin Sekte Renzong akan jadi perhatian semua orang. Ayah ingin di acara pernikahan nanti memintamu resmi jadi murid Ji Daoshou. Tapi, apa Ji Daoshou akan menerimaku sebagai murid? Kalau aku yang bicara, Wan Qing pasti akan menerimamu. Anda adalah... Ini siapa? Dia adalah ketua sekte Tangmen, Tang Hao. Juga merupakan guru Tang Yao. Tang Yao benar-benar mencoreng nama besar Tangmen. Dia malah sampai dikeluarkan dari tubuh beracunnya. Sebenarnya awalnya aku ingin membela keadilan untuknya. Tapi sepertinya harus menikah dulu. Ketua Tangmen baru saja tiba di Yunzhou. Ji Daoshou langsung mengirimkan undangan. Sudah jelas pernikahan ini memang diadakan untuk ketua Tangmen, keluarga Wang di Yunzhou. Ingin membangun reputasi untuk Tangmen. Ketua Wang tenang saja. Nanti setelah aku menikah dengan Ji Wanqing, aku pasti tidak akan mengecewakan keluarga Wang. Wang Xuanyi melukai muridku, menghina istriku tercinta. Aku pasti akan mencincangnya sampai hancur. Ji Daoshou memimpin Renzong hari ini pernikahan besar, layak dirayakan. Sebagai pemuncak daftar kecantikan 4.000 tahun wanita tercantik nomor 1. Tidak tahu siapa yang seberuntung itu bisa menikahi Ji Daoshou sebagai istri. Kudengar Ji Daoshou tertarik pada seorang pria tampan. Dia hanya murid pelayan di Gunung Kunlun. Guru kami mengundang kalian semua. Datang ke pernikahan ini. Ini adalah kehormatan bagi kalian. Sekarang kalian berada di sini, menggosip dan mempermalukan guru kami. Apa kalian ingin mati? Gosip yang beredar di dunia persilatan. Kalian malah mempercayainya. Wang Xuanyi adalah anak buangan keluarga. Wang mana pantas dia untuk Ji Daoshou?
Kalau kalian tetap bicara sembarangan, jangan salahkan aku mengusir kalian. Berhenti. Ketua sekte. Ternyata kamu masih ingat aku ketua sekte sebagai gadis suci Tangmen. Kamu malah kehilangan tubuh beracunku. Sia-sia saja aku sudah banyak sumber daya padamu. Baru setelah keluar dari Tangmen aku sadar, selalu ada orang yang lebih hebat di luar sana. Wang Xuanyi dengan satu tangan saja bisa menghancurkan Tangmen. Diam. Kamu mempermalukan Tangmen. Sudahlah, sekarang kalian masih berani mengagungkan orang lain dan merendahkan nama sendiri. Sekarang juga akan kubunuh kau, si pengkhianat Tangmen. Siapa berani membuat onar di pernikahan? Siapa berani membuat onar di pernikahan? Wang Xuanyi, ini memang tempat yang pantas kau datangi? Keluar dari sini. Hari ini adalah hari bahagianya guruku. Kamu cuma murid, buangan keluarga, uang jasa, pelayan Gunung Kunlun. Pantas apa kamu ada di sini? Semua yang hadir di sini adalah orang kaya dan berpengaruh. Wang Xuanyi, sudahlah kalau kau datang. Tapi kenapa kau bawa keledai masuk hewan macam ini? Mana layak masuk ke sini? Kalau kalian bisa datang, kenapa dia tidak bisa? Iya kan? Aku sedang mendisiplinkan murid Tangmen. Semoga engkau tidak ikut campur urusan ini. Sekarang Nona Tang adalah temanku. Aku harus ikut campur. Wang Xuanyi, kamu tahu nggak kamu sedang bicara dengan siapa? Dia adalah ketua keluarga Tang ketiga Lunam. Bisa dibilang raja racun nomor 1 di dunia racun. Tang Hao. Ketua Tangmen. Aku nggak peduli kamu itu ketua atau raja racun. Sebaiknya kamu jangan omong kosong sama aku. Wang Xuanyi. Berani-beraninya kamu bicara begitu sama ketua Tangmen. Apa kamu nggak takut mati? Ketua Tangmen cuma perlu mengulurkan satu jari kecil aja, sudah bisa menekanmu sampai nggak bisa bernapas. Identitas ketua Tangmen itu juga bukan hal yang bisa kamu sebut-sebut. Nanti kalau pemimpin Ji keluar, kamu pasti bakal dihukum mati secara kejam. Kami datang ke sini karena diundang oleh pemimpin Ji. Datang sebagai tamu undangan. Pemimpin Ji, kenapa harus menindak kami? Kenapa? Karena ketua Tangmen itu adalah orang yang dicintai pemimpin Ji, yaitu pengantin pria dari pernikahan ini. Apa? Benarkah pengantin pria dari kepala sekte ini? Kenapa aku nggak tahu? Wanita cantik 4000 tahun, namanya tidak sia-sia. Kalau bisa beruntung bersama kepala Ji malam pengantin bareng, meskipun harus kehilangan nyawa. Aku juga rela kok. Kamu kayak kodok, ngiler daging angsa, wajah jelek. Tapi mimpinya indah banget. Salam hormat ketua sekte guru. Guru, hari ini adalah hari pernikahanmu yang bahagia. Wang Xuanyi yang nggak berguna itu, berani-beraninya masuk sambil narik keledai. Rusak deh suasana sakral ini. Ketua sekte pernikahan Anda. Jadi perhatian semua orang. Wang Xuanyi berani melawan pengantin baru. Anda orang kecil kayak dia. Harusnya langsung dihukum mati. Berdali lawan pemimpin Tangmen. Sama aja mempermalukan ketua sekte. Kalau menurut kalian gimana? Berani melawan suamiku, harus bagaimana dia dihukum? Harus dipotong tangan dan kakinya. Digantung di gerbang kota Yunzhou. Agar jadi peringatan bagi yang lain. Itu masih terlalu murah buat dia. Guru penjaga pintu punya obat Duan Changsan. Kalau makan obat ini, orang bisa merasakan sakit luar biasa di hati dan ususnya darah keluar dari 7 lubang. Biar guru saja memakai obat ini, memberikan pada Wang Xuanyi sedikit demi sedikit, siksa dia sampai mati. Kalian semua terlalu kejam, ya. Bukankah itu salahmu juga? Hari ini ada ketua sekte manusia, kepala keluarga Tang juga ada di sini, kamu punya 1001 kekuatan pun, tetap saja tidak bisa lolos dari kematian. Baik. Kalau begitu sesuai keinginan kalian. Wang Xuanyi, akhirnya kamu akan mati. Orang-orang ambil Duan Changsan dan suruh mereka minum. Juga potong usus kedua tangan dan kaki mereka. Gantung di gerbang kota Yunzhou. Perlihatkan ke orang-orang di jalan. Kepala sekte, kenapa kamu melakukan ini? Orang yang menentang suamimu, itu Wang Xuanyi. Benar, Shizun. Memang dari dulu, Wang Xuanyi yang membuat kekacauan. Aku hanya membantu Anda menghilangkan kekhawatiran dan menyelesaikan masalah. Jangan panggil aku Shizun. Awalnya aku melihat bakatmu cukup bagus. Ingin memasukkanmu ke sekteku secara khusus. Tidak menyangka kamu ternyata malah berkomplot dengan keluarga Wang. Hari ini juga aku putus perjanjian kita. Tidak ada lagi hubungan guru dan murid. Shizun, kalau aku tidak bisa masuk ke sekte manusia, bukankah sisa hidupku akan hancur? Itu pilihanmu sendiri. Aku pernah menolak jabatan ketua Kunlun turun gunung demi menepati perjanjian pernikahan denganmu. Kalau bukan karena kamu berkhianat, mana mungkin terjadi masalah seperti hari ini? Wan King, mereka semua adalah orang-orangku. Meskipun cara mereka agak berlebihan, semuanya demi kebaikan kita. Kelihatannya atas permintaanku akan kubiarkan mereka pergi. Kamu ini siapa sih? Apa
Hari ini pernikahan kepala sekte Ji sangat megah, tapi mempelai prianya ternyata bukan ketua sekte Tang. Ini benar-benar mengejutkan. Kalau bukan ketua sekte Tang, terus siapa lagi? Tamu penuh seisi gedung, tapi tidak ada satupun yang pantas untuk kepala sekte Ji. Kok bisa begini ya? Ayah, bukankah ayah bilang semua yang dilakukan kepala sekte Ji itu demi ketua sekte Tang? Ji Wanking, maksudmu apa? Tang Hao, kamu terlalu percaya diri di waktu dan tempat manapun. Aku tak pernah bilang suka orang yang ingin kunikahi adalah murid Kunlun Wang Xuanyi. Ketua sekte Tang terkenal di seluruh dunia, kepala sekte Ji ternyata memilih seorang murid biasa dari Kunlun. Pandangan kepala Ji dalam memilih pria benar-benar tidak bisa aku setujui. Ji Wanking ini cewek lumayan kejam juga ya. Kalau pakai cara biasa nggak dapat aku, langsung maksa dia menikah, paksa kalau harus. Tapi kalau bicara soal kemampuan, bukankah ini malah cari gara-gara... Semuanya dengarkan. Orang yang disukai kepala sekte Ji adalah adikku. Bukan siapa-siapa, ketua sekte Tang. Wanking, kalau kamu nggak pilih aku, malah pilih orang nggak berguna kayak dia. Nama sekte Tang terkenal di seluruh dunia. Apa aku masih kalah dari dia? Ketua Nak, kekuatan sekte Tang cuma dari teman persilatan, dikit-dikit diperbesar. Di depan Tuan Wang, sekte Tang bahkan nggak kuat satu jurus. Sombong banget. Hei, Tang Yao, kamu, si pengkhianat Tangmen, tunggu aku selesaikan Wang Xuanyi dulu. Habis itu baru gantian sama kamu. Wang Xuanyi berani nggak duel? Duel laki-laki sejati. Hei, ayo ngomong, gimana aturannya? Simple, 1 lawan 1. Kalau kamu menang, aku langsung pergi dari sini. Nggak bakal ganggu lagi. Kalau aku kalah gimana? Kalau kamu kalah, nyawamu jadi taruhannya. Dan lagi, Ji Wanking harus ikut aku balik ke Tangmen. Jadi istriku, nyonya kepala sekte. Dan bantu aku punya keturunan. Aku setuju. Gampang banget setujunya. Jangan-jangan kamu sengaja mau kalah biar aku ke Tang Hao. Oke, agar tidak dikatakan Tangmen menindas lemah dengan kekuatan. Sekarang, aku mengizinkanmu untuk mengajukan 2 syarat. Kamu sendiri yang bilang begitu ya? Iya. Baiklah. Kalau begitu, aku akan bilang. Pertama, kamu tidak boleh menggunakan senjata rahasia. Kedua, kamu tidak boleh memakai racun. Ketua Tangmen, ahli utama dalam senjata rahasia dan racun. Senjata rahasianya tak terkalahkan. Jagoan pertama dalam hal meracuni. Kalau ini nggak boleh dipakai, itu juga nggak boleh dipakai. Mending tangan orang diikat aja. Langsung biarin kamu sikat aja sekalian. Kalau ketua Tangmen nggak ingin menindas yang lemah dan sudah menyetujui 2 syarat kamu juga harus menyetujui 1 syarat darinya. Kebetulan aku lagi senang hari ini. Silakan bilang. Kamu nggak boleh pakai keledai. Cuma seekor keledai bisa bikin masalah apa? Kamu kasih syarat kayak gitu? Apa kamu mengira aku bahkan lebih lemah dari keledai? Ketua sekte Tang, kamu mungkin belum tahu. Keledai ini memakan obat spiritual kelas atas Heshouwu 1000 tahun, mengandung kekuatan spiritual. Jika bukan karena dia membantu Wang Xuanyi itu cuma sampah. Heshouwu 1000 tahun. Kenapa dimakan keledai? Tapi ayah dan anak keluarga Wang sepertinya tidak akan membohongiku. Tang Hao, kamu masih mau bertarung atau tidak? Hah? Kok buru-buru banget? Kamu nggak takut aku bunuh pacar kecilmu ini? Orang-orang cuma tahu sekte Tang handal dalam racun dan senjata rahasia. Tapi nggak tahu jurus Qigong Ziweiku bisa membunuh orang dari jarak ribuan li. Mengambil kepala dari jauh. Xuanyi, hati-hati! Tak disangka ketua sekte Tang masih punya trik tersembunyi. Pantas saja bisa begitu sewenang-wenang. Awalnya aku masih khawatir sama ketua sekte Tang. Tapi sekarang, aku sama sekali nggak khawatir. Wang Xuanyi, aku mau lihat sendiri kamu mati. Ketua sekte Tang, kalau terlambat bisa berubah, cepat lakukan. Wang Xuanyi kena pukul. Kalian semua lihat sendiri. Aku sama sekali nggak nyentuh dia. Dia jatuh sendiri. Ini jelas pura-pura jatuh nih. Ketua sekte Tang, kenapa Anda malah mukul diri sendiri? Untung aku sempat menarik kembali tenagaku. Kalau enggak, aku bakal kena serangan sendiri. Ada apa ini? Dava pemindahan jiwa. Kamu menggunakan dava pemindahan jiwa padaku. Apa itu dava pemindahan jiwa? Menguasai jiwa seseorang, mengendalikan roh utama, orang terkena jurus ini tidak bisa kontrol diri. Apapun gerakan yang dilakukan pelaku jurus, dia akan menirukannya. Dava pemindahan jiwa rahasia puncak Kunlun
Wang Xuanyi bahkan sudah menguasai ini. Pantas saja si kakek Jiang Hengxing sangat menghargai dia. Ini tidak mungkin. Akunya adalah murid inti Kunlun Dava pemindahan jiwa. Hanya teknik yang diwariskan untuk calon pemimpin sekte. Bagaimana mungkin kamu bisa mendapatkannya? Aku juga nggak percaya kalau kamu bisa dapat pemindahan jiwa. Tadi pasti aku aja yang salah, Wang Xuanyi. Kali ini kamu nggak akan seberuntung tadi lagi? Kenapa tanganku nggak bisa digerakkan? Berhenti, berhenti, berhenti. Sakit, sakit, sakit. Jangan dipukul lagi, jangan dipukul lagi. Ketua Tang, Jangan, jangan, jangan. Jangan ada yang lihat, jangan lihat. Wang Xuanyi, kamu licik dan tidak tahu malu. Ketua Tang, kata-kata itu keluar dari mulutmu kayaknya nggak cocok ya. Tang Men selalu pakai racun dan senjata rahasia. Bukankah semuanya itu metode kelas bawah? Ketua Tang. Kalau kamu masih belum pergi, aku berikutnya benar-benar nggak tahu akan melakukan aksi apa lagi. Tuan Muda Wang, tolong ampuni aku kali ini. Seumur hidupku, aku nggak akan pernah melangkahkan kaki ke Yunzhou lagi. Kalau aku nanti ketahuan mengganggu Nona Tang lagi, urusan besok nggak akan semudah hari ini. Tuan Muda Wang, dikasih 10 nyali pun aku nggak akan berani lagi. Terima kasih sudah memberi jalan keluar. Terima kasih banyak. Berhenti. Ketua Dao. Salah paham, salah paham. Kami ayah dan anak cuma memuji-muji Ketua Ji. Tolong beri ampun. Mohon kasihani. Keluarga Wang adalah keluarga terpandang di Yunzhou. Kamu yang bawa keluarga ini sesat, menyesatkan mereka. Bahkan kamu mengusir suamiku dari keluarga Wang. Hari ini aku akan menghancurkanmu untuk menegakkan keadilan bagi suamiku. Ayah, Aku akan menghancurkan semua meridianmu, tapi aku masih biarkan kamu hidup untuk sementara. Kalau kamu berani berbuat jahat lagi, aku pasti akan memusnahkan keluarga Wang. Pergi. terima kasih Ketua Dao. Atas kemurahan hati tidak membunuh. Nona Ji, ada apa denganmu? Waktunya sampai nyala iblis kambuh kurang dari 1 jam lagi. Aku bisa merasakannya. Kali ini nyala iblis lebih kuat dari sebelumnya. Cepat bersihkan dirimu, lalu tunggu aku di tempat tidur. Aduh, nyala iblis ini kalau terus kambuh, Ji Wang Qing bisa hilang kendali. Jadi linglung dan tak sadar diri. Nanti bisa jadi aku bakal ditebas pedang. Tingkat bahayanya maksimal banget. Bro, keledai. Gimana kalau kamu aja yang gantiin aku masuk kamar pengantin? Kalau kamu nggak jawab, aku anggap aja kamu setuju. Dulu kan kamu ogah banget. Hari ini kok nurut banget. Nah gitu dong. Tenang aja. Aku cuma mau nenangin api iblis doang. Nggak bakal keterlaluan kok. Wang Xuanyi. Wang Xuanyi. Dugaanku nggak salah.
Ternyata emang susah banget masuk kamar pengantin. Tenang aja bro keledai. Kalau kamu sampai mati buat aku hari ini, itu namanya mati dengan mulia. Setelah kamu meninggal, aku bakal sumbangin jasadmu buat jadi daging keledai bakar, biar semua orang bisa nikmatin One King. Kamu harus benar-benar hati-hati. Kalau tanganmu sampai selip, kamu malah bunuh suamimu sendiri. Berani-beraninya kamu pakai keledai buat ngerjain aku. Aku bakal bunuh kamu. One King, ada apa denganmu? Api karma sudah masuk ke paru-paruku. Kalau tidak ditekan lagi, takutnya nyawa tidak bisa diselamatkan. Sepertinya hari ini sudah tidak bisa lolos lagi. Jadi aku biarkan saja kau diuntungkan. Nonaji, kamu lagi ngapain? Kemarin aku sudah membantumu. Kenapa kamu malah membalas budi dengan kejahatan? Kemarin kamu sama aku sudah menghabiskan malam bersama. Situasinya dan gambarnya nggak jelas ya? Aku naik kelas jadi dewa di dunia manusia. Api karma juga sudah tertahan. Cepat berterima kasih padaku dong. Dasar laki-laki bau. Tadi malam berani-beraninya pakai keledai buat ngeledekin aku. Aku nggak akan pernah semudah itu memaafkanmu. One King, kamu ngapain lagi? Mulai sekarang nggak boleh lagi nginjak kamarku setengah langkah pun. Keluar! Membunuh keledai setelah selesai kerja, itu nggak benar dong? Pergi. Kak Yan, kita mau kemana ini? Ke belakang Gunung Kunlun. Bukankah itu tempat menara pengurung iblis? Kak Yan, maksudmu? Jiang Hengxing, si tua bangka itu, berpihak pada Wang Xuanyi, ketua sekte manusia, berebut jadi pasangan Dao dengan Wang Xuanyi. Kalau kita mau membalikan keadaan, satu-satunya cara adalah mengandalkan kaum iblis. Tapi kalau melepaskan para iblis di menara itu, takutnya kaum iblis bakal bikin kekacauan lagi di dunia manusia. Aku nggak peduli lagi Wang Xuanyi, si pecundang. Bikin ayahku lumpuh di tempat tidur, dan mengambil poligonum 1000 tahun milikku. Kalau mau membalikan keadaan, harus bergantung pada kaum iblis. Dia brengsek membuatku kehilangan kesempatan jadi ketua sekte. Kak Yan, aku ikut kamu. Murid Kunlun, kenapa mengurung kaum iblis sepertiku di dalam menara pengurung iblis ini? Sudah cukup menderita karena dibakar api dan lahar. Masih mau main tipu daya apa lagi? Aku dulunya murid Kunlun, hari ini memberontak keluar dari sekte. Aku rela membantu senior untuk bebas. Murid Kunlun biasanya menolong yang lemah dan membutuhkan. Apa kamu benar-benar sebaik itu? Saudaraku Wang Xuanyi merebut sumber dayaku untuk berlatih. Dia bikin ayah parah, nasib belum jelas, dan selalu memusuhiku. Jika senior bisa bebas, tolong balaskan dendamku. Aku rela jadi budakmu seumur hidupku. Selama 3 tahun ini, kami sudah disiksa olehnya sampai lebih baik mati daripada hidup. Kalau nanti ketemu dia lagi, aku pasti melahap dia hidup-hidup. Di belakang menara pengurung iblis ada sebuah jimat emas. Jika kamu mencabut jimat ini, kami berdua punya cara sendiri untuk lepas. Wang Xuanyi, kau telah mencelakai kami berdua. Di menara pengurung iblis harus tahan siksaan magma. Sekarang kami berdua telah memakan semua iblis. Kekuatan kami pun meningkat pesat. Kekuatan 10.000 iblis kini ada dalam tubuh kami. Seluruh umat manusia akan dikuasai klan iblis kami. Hahaha. Salam hormat untuk dua senior. Di mana Wang Xuanyi? Dua senior Wang Xuanyi telah menikah dengan ketua sekte manusia. Orang itu licik dan berbahaya. Lagi pula ia dibantu oleh ketua sekte manusia. Mohon para senior lebih berhati-hati. Senior Wang Xuanyi ada di dalam.
Kakak, kalian tunggu di sini. Akan kuhisap habis Wang Xuanyi sekarang juga. Juga ketua sekte manusia itu yang katanya hebat. Adik, tunggu dulu. Ada apa kakak? Kamu lupa hari itu. Kita berdua diam-diam keluar dari menara pengurung iblis. Tapi Wang Xuanyi mengubah keledainya menjadi naga dan menjebloskan kita lagi ke dalamnya. Keledai itu punya kekuatan ajaib. Kenapa kita tidak mencuri keledainya dulu saja? Curi keledai. Ide bagus, asal Wang Xuanyi kehilangan keledainya. Itu sama saja seperti kehilangan tangan kanannya. Saat itu, dua senior akan jadi ikan di atas talenan. Kamu yang pergi. Aku? Kenapa kamu nggak berani? Hanya seekor keledai saja. Apa yang perlu ditakuti? Masih mau balas dendam untuk ayahmu nggak? Jangan berlama-lama. Kau binatang, malah bersekongkol dengan Wang Xuanyi, membantu penjahat berbuat jahat. Hari ini jangan salahkan aku kalau aku bertindak kejam. Sampah, urus keledai aja nggak bisa. Apalagi yang bisa diharapkan darimu? Kamu saja yang pergi. Aku senior. Saya belum pernah berhubungan dengan binatang itu. Saya sudah meracuni jagung ini. Kamu kasih makan jagung ini ke keledai itu. Saya jamin nggak sampai 3 tarikan napas. Hewan itu pasti langsung tewas. Aneh banget. Kita berempat ini kultivator, tapi sama seekor keledai masih bisa dibully begini? Siapa yang berani banget? Berani-beraninya mau nyolong keledai saya? Wang Xuanyi, kamu keluar pas banget. Kalau enggak, kami berdua masih harus repot-repot cari kamu. Ternyata kalian lagi. Pelajaran kemarin masih kurang juga. Sampai-sampai kalian datang sendiri nyari mati. Siapa yang mati juga belum pasti. Kita semua ini keluarga Wang. Kenapa harus saling membunuh sesama keluarga? Waktu kalian menghancurkan kekuatan ayah saya, apa kalian ingat saya orang Wang juga? Wang Ruyan. Aku sama kalian berdua nggak akan bisa damai. Kepala sekte, kau mau menikah dengan pecundang ini dan memutuskan hubungan guru dan murid denganku. Kalau begitu jangan salahkan aku kalau bersikap kasar. Hanya mengandalkan kamu. Dari mana datangnya aura iblis yang begitu kuat? Jangan-jangan dua perempuan di samping Wang Yan itu adalah dari klan iblis. Klan iblis itu tidak mungkin. 1000 tahun yang lalu, para kultivator manusia sudah membawa semua kaum iblis pergi dan menyegelnya di bawah menara penyekat iblis di Gunung Kunlun. Bagaimana mungkin masih ada iblis liar yang tertinggal di luar? Aku ingat sekarang, mereka berdua bukan iblis liar. Mereka adalah ular hijau dan ular putih. Ular hijau dan ular putih berhasil menembus segel menara penyekat iblis. Sebelum aku turun gunung, aku tambah kertas jimat di menara pengurung iblis. Menambahkan 1 lembar jimat. Kalau mau menembus segel ini, kecuali ada roh langit dan bumi. Sepertinya mereka pasti dilepaskan oleh seseorang. Lumayan juga, kamu cukup pintar. Benar, kedua senior ular hijau dan ular putih. Memang aku yang melepaskan mereka. Wang Yan, apa kau lupa bencana kaum iblis? Mereka bikin kekacauan, 1000 orang mati. Kamu malah melepaskan mereka. Apa kamu nggak takut kamu juga bakal mati? Aku hidup atau mati nggak masalah. Tapi aku harus buat Wang Xuan mati. Wang Xuan, kenapa kamu nggak kabur? Nanti kalau dua senior turun tangan, kamu pasti hancur berkeping-keping. Kabur? Kayaknya nggak perlu juga ya. Kamu semua bahkan tidak bisa mencuri keledai aku. Jadi apa bahayanya untukku? Sombong sekali. Berani-beraninya kalian tidak hormat pada dua senior bangsa siluman. Jangan lupa kekacauan besar di kalangan bangsa siluman. Kekuatan bangsa siluman sangat sulit diukur. Membunuh kalian itu semudah membalikkan telapak tangan. Saat aku di Gunung Kunlun, mereka saja nggak bisa lolos dari menara pengurung siluman. Hari ini, aku juga bisa langsung masukkan mereka berdua ke dalam menara pengurung siluman. Wang Xuanyi, kamu masih menganggap kami ini King She yang dulu? Bai She. Aku dan saudariku mengorbankan semua siluman di dalam menara pengurung siluman. Sekarang kekuatan ribuan siluman sudah kami miliki dalam tubuh kami berdua. Wang Xuanyi, kamu mau melawan batu dengan telur. Kalian berdua siluman jahat. Berani-beraninya datang ke kediaman pribadiku. Kalian anggapku kepala sekte,
tak peduli padaku. Dewa abadi di dunia manusia. Tak kusangka setelah ribuan tahun berlalu, kau manusia masih ada yang menjadi ahli tingkat 1. Kalau aku menyerap seluruh kekuatanmu, pasti levelku bisa naik lagi. Siluman, bersiaplah untuk mati. Energi pedangnya luar biasa kuat. Tapi hanya tingkat 1 saja. Di mata kami berdua, itu masih belum ada apa-apanya. Sudah diambang kematian, masih berani sombong. Sekarang aku akan mengirim kalian ke neraka, tingkat 18, untuk bertemu leluhur kalian. Cuma segitu. Memang kakakku luar biasa hebat. Setelah kepala sekte Ji menekan bencana api karma, dia sudah naik ke tingkat pertama. Dia juga salah satu ahli terkuat di antara manusia. Dia bahkan tidak bisa menahan satu serangan dari iblis wanita ini. Terlalu menakutkan. Pasti ribuan tahun yang lalu, saat para iblis dikurung di menara penyegel iblis, para kultivator manusia pun mengalami kerugian besar. Bahkan kepala sekte Ji tidak punya cara. Apa harus dilakukan? Hahaha. Bagaimana? Tunggu saja mati. Wang Xuanyi, bunuh dulu keledaimu, lalu berlutut dan minta maaf pada aku dan Kak Yan. Baru aku akan mohonkan pada dua senior itu agar mayatmu tetap utuh. Dua iblis ini kekuatannya benar-benar tak terduga. Kamu kabur dulu. Aku akan berusaha sekuat tenaga melindungimu. Lucu sekali. Sebagai pria sejati, bagaimana mungkin aku bersembunyi di balik wanita? Kata-kata Jidao Shou Xuanyi itu benar. Kamu bukan lawan mereka. Cepat pergi ke Gunung Kunlun untuk minta bantuan. Biarkan Ketua Jiang keluar menekan mereka. Baru ada sedikit harapan untuk selamat. Menara pengurung siluman menunjukkan tanda-tanda aneh. Guru pasti sudah menyadarinya. Karena dia tidak bertindak untuk menghentikan, itu berarti dia sadar. Bukan tandingan dua siluman wanita ini. Apa? Apakah bencana suku siluman ribuan tahun lalu akan terulang hari ini? Apa manusia akan kembali menderita banyak korban? Kalian berdua siluman wanita. Jika hari ini kalian kembali ke menara pengurung siluman, aku bisa saja menganggap semua yang terjadi hari ini tidak pernah terjadi. Kami berdua sekarang sudah jauh berbeda dari dulu. Wang Xuanyi, hari ini akan kubuat kau merasakan sakit menusuk hati, dan rasa sakit yang menusuk tulang. Ilusi suku siluman. Yang tercerahkan bisa memahami hati dan hakikat diri. Tapi yang terpikat tak akan bisa melampaui kehidupan. Jangan tidur. Begitu tertidur, akan masuk ke dalam ilusi. Energi hidupnya akan terkuras habis, dan selamanya tak akan pernah bisa bereinkarnasi. Setelah menghirup asap pemakan jiwa, mana mungkin bisa tahan untuk tidak tidur. Hari ini, kami berdua akan membuat Wang Xuanyi tak pernah bangun lagi. Kakak kecil, menurutmu kakak cantik nggak? Cantik. Kakak memang mau. Biar kamu tergila-gila sama kakak. Mau nggak menghabiskan malam indah bersama kakak? Pengen banget. Bahkan dalam mimpi pun mau. Hahaha. Asal Wang Xuanyi tertidur, dia akan jatuh ke dalam pelukan mimpi indah. Dan tak akan bisa lepas. Bahkan dewa pun tak ada gunanya. Membiarkannya mati begini, bukankah itu terlalu murah buat dia? Saat dia tenggelam dalam fantasinya, aku akan menguliti dia dan memecahkan tulangnya satu persatu untuk diberi makan anjing. Kakak Wang Xuanyi sudah sepenuhnya dikendalikan oleh ilusi. Sekarang justru adalah waktu terbaik untuk menyerap habis kekuatannya. Kita berdua memang selalu suka berbagi rezeki. Karena ada suplemen sebagus ini. Ayo nikmati bareng saja. Kekuatan murid Kunlun ini benar-benar bikin tubuh dan pikiran jadi segar. Ditambah lagi kulitnya yang halus dan lembut. Sungguh bikin orang jadi nggak tega. Kakak, jangan sampai jadi terlalu berbelas kasihan. Dunia ini memang tempat siapa yang kuat dia yang bertahan. Kalau lemah, ya pantas saja dibully. Ketua Jidao Xuanyi sudah tidak tahan lagi. Cepat tolong dia. Kami juga menghirup cairan racun siluman pemakan jiwa. Meskipun tidak masuk ke dalam ilusi, seluruh meridian tubuh kami tersumbat. Benar-benar tidak bisa menggunakan kekuatan sama sekali. Lalu gimana? Masa kita cuma bisa lihat Xuanyi disiksa dua siluman wanita itu? Bisa apa lagi? Tunggu sampai Wang Xuanyi jadi mayat kering. Biar aku yang urus jasadnya. Kalau urus jasadnya boleh, Yang. Tapi Wang Xuanyi nggak boleh dimakamkan di leluhur keluarga Wang.
bahkan harus dikeluarkan dari silsilah keluarga Wang. Kalian berdua, Lihat deh, Ada apa ini? Dua siluman hebat malah diserap kekuatannya sama Wang Xuanyi. Kak, aku merasa kekuatan silumanku sedang hilang dan sangat cepat pula. Itu Wang Xuanyi. Dia sedang menyerap kekuatan iblis dari klanku. Kalau terus begini, kayaknya yang bakal habis duluan justru kita. Adik bungsu harus cepet-cepet lepas dari sini. Kalau enggak, aku bakal mati. Gimana mungkin? Bukannya Wang Xuanyi lagi di dalam ilusi. Xuanyi, kamu nggak apa-apa. Kakak bikin kamu khawatir. Kalau enggak, gimana bisa dua siluman cewek? Mau-mau aja kekuatannya ku serap. Wang Xuanyi, tolong sadar sedikit. Kamu itu disuruh datang buat mengalahkan siluman, bukan buat cari pacar. Asap pemakan jiwa dari suku iblis. Seorang dewa agung sekalipun datang bakal terjerumus. Gimana caranya Wang Xuanyi bisa nggak kebawa sama ilusi? Sepertinya kita memang meremehkan kekuatan Wang Xuanyi bener-bener di luar dugaan. Dengan kemampuan setinggi itu, kenapa dia cuma jadi murid pelayan di Kunlun? Apa memang hanya murid pelayan di sana? Apa jabatan itu penting? Semua orang terlalu terobsesi dengan nama dan kedudukan. Aku nggak mau jadi orang yang cuma kejar nama dan keuntungan. Tua muda Wang, kita semua kena asap pelahap jiwa. Paksa mereka kasih obat penawarnya. Kalau kami kasih obat penawar, itu cuma mimpi di siang bolong. Si Wang Xuanyi ini memang ada triknya. Tapi kalau mau tundukkan kami berdua, nggak semudah itu. Dua senior dari klan siluman, apa kalian mau berubah wujud? Kalian nggak perlu kasih penawarnya. Biar aku yang ambil sendiri. Qingxi dan Beixi, mereka berdua itu siluman kuno ribuan tahun. Empedu ular bisa netralisir semua racun. Dari kata-katamu, kamu mau bunuh dua senior itu, ambil empedu ular mereka. Kalau nggak bisa ditaklukkan, itu juga bukan masalah. Sombong banget. Dua senior, apakah kalian akan menunjukkan wujud aslinya? Wang Xuanyi, kamu masih belum mau minta ampun. Kami berdua menganggap kamu punya potensi. Maukah kamu bergabung dengan klan siluman? Kami bisa mengajarkan jurus-jurus khas siluman kami, agar kamu jadi yang terhebat di dunia. Jurus manusia jumlahnya puluhan ribu, semuanya sangat rahasia. Tapi jurus milik klan siluman itu, aku malah nggak tertarik. Wang Xuanyi, jangan tidak tahu diri. Bisa mendapat perhatian dua senior adalah sebuah kehormatan. Tapi Wang Xuanyi tidak mau bergabung di bawah bendera siluman. Aku Wang Yan, mau. Mohon dua senior memberiku kekuatan siluman. Wang Xuanyi, kamu lihat kan? Betapa banyak orang mati-matian ingin mengikuti kami berdua. Kamu sungguh tidak tergoda. Kakak Wang Xuanyi tidak punya kekuatan spiritual. Sudah hampir tidak tahan, cepat ambil penawarnya. Aku dan saudariku sudah menyerap tenaga para siluman. Kecuali 1000 tahun yang lalu, alat sihir yang menyegel aku dan saudariku itu sudah tidak ada lagi benda apapun yang bisa menundukkan aku dan saudariku. Di dunia ini, kami abadi dan tak bisa dimusnahkan. Kamu maksud alat sihir ini? Itu tidak mungkin. Itu jubah Lingbao. Ini palsu, kan? Jubah Lingbao sudah hilang selama 1000 tahun. Bagaimana bisa ada di tanganmu? Wang Xuanyi, kamu ingin menipu kami? Adik, walaupun itu jubah Lingbao asli, kita juga tidak perlu takut. Karena mantra pengendali jubah Lingbao sudah lama hilang. Tanpa mantra itu, ini cuma kain lap. Sini, cepat bunuh dia. Keahlian kecil berani pamer di depan ahlinya. Mantra Agung Dewa Naga Besar. Prajna para Buddha, Prajna Mama Hong. Dia ternyata bisa mengendalikan jubah pusaka spiritual. Kekuatan ilusi yang diciptakannya ternyata bahkan lebih kuat dari Biksu Fahai. Kami sudah bersembunyi di menara pengunci siluman selama ribuan tahun. Mungkinkah tetap tidak bisa? Serahkan sendiri penawarnya dan kembali ke dalam menara pengunci siluman. Aku bisa mengampuni kalian dari kematian. Jika kalian terus melawan, aku akan langsung mengambil empedu ular kalian. Kalian semua harus mati. Tuan Wang, ampunilah kami. Kami bersedia menyerahkan penawarnya. Bukan hanya itu. Kami juga bersedia melayani Tuan Wang di sisimu. Bawa ke sini. Aku masih sanggup menahan. Kamu kasihkan dulu penawarnya ke Kak Ruyan. Hati-hati. Kalau tahu kalian akan licik begitu. Kalau begitu, serahkan semua empedu ular kalian. Sekarang juga
Habis kita kali ini. Wang Xuanyi saja sudah bisa mengalahkan kita. Apalagi ada ketua sekte Renzong yang bantu. Nanti bukan cuma kita yang celaka. Bahkan keluarga Wang dan keluarga Liu ikut kena. Harus cari cara supaya bisa keluar tanpa cedera. Kakak Xuanyi, aku sebenarnya tetap suka sama kamu. Semuanya salah Wang Yan yang menghasutku. Makanya aku meninggalkanmu dan memilih dia. Kamu masih mau maafin aku kan? Liu Mingyu, kamu ngomong apa barusan? Ternyata kamu tega berkhianat padaku. Kakak Xuanyi, dari dulu aku selalu suka padamu. Kasih aku kesempatan lagi ya. Aku pasti bakal bikin kamu puas. Liu Mingyu, kamu sungguh bikin jijik. Kamu memang benar-benar rendah, ya. Berani-beraninya kamu merayu suamiku terang-terangan. Mengira aku, kepala sekte Renzong, tidak ada di sini? Kamu pikir adikku, orang buruk kayak kamu, main lalu buang. Baru kali ini aku lihat orang setidak tahu malu ini. Sudah berbuat baik, malah dibalas dingin. Rasanya ditolak oleh Liu Mingyu. Nyaman nggak? Kalau siluman ini tidak dimusnahkan, akibatnya tak ada habisnya. Tunggu aku bunuh siluman ini dulu. Baru kurus kalian. Penjahat rendahan, siap-siap mati. Ada apa ini? Gerbang surga akan segera terbuka. Gerbang surga akan segera terbuka. Pasti ada dewa yang turun ke dunia. Dewa? Kukira sebelumnya naik ke surga itu cuma legenda. Nggak nyangka memang benar-benar ada dewa. Sekarang gerbang surga dibuka lagi. Apa artinya ini? Bro Keledai, sepertinya kita dalam bahaya. Wang Xuanyi, pasti perbuatanmu telah membuat marah kekuatan langit. Para dewa turun untuk menuntut dan menghakimi. Kita juga hanyalah makhluk biasa di antara langit dan bumi. Tapi kamu ingin memusnahkan seluruh suku siluman kami. Nanti begitu para dewa turun ke dunia, kami para saudari pasti akan melaporkanmu pada para dewa. Dewa turun hukuman, 5 petir sambar kamu. Kalian adalah siluman, menyebabkan kekacauan di dunia manusia. Meski penjahat duluan yang mengadu para dewa juga tidak akan membantumu. Oh, begitu ya. Kalau para dewa tidak ingin membantu kedua tetua suku siluman, kenapa mereka melindungimu dari serangan mematikan itu? Ada alasan para dewa turun ke dunia. Selain Wang Xuanyi yang membuat marah para dewa, rasanya tidak ada alasan kedua. Wang Xuanyi, kamu memang sangat kuat, tapi di hadapan para dewa, kamu hanyalah seekor semut. Yan Ge, tadi aku melakukan itu demi keselamatanmu. Makanya aku menipu Wang Xuanyi. Semua itu hanya untuk menyelamatkanmu. Sebuah taktik untuk membeli waktu. Kalian manusia, ketika bertemu aku, Sang Dewi, berani-beraninya tidak berlutut. Salam hormat untuk dewa. Wang Xuanyi, kenapa kamu tidak berlutut? Apa kamu mau membawa bencana yang mengancam kepunahan bagi umat manusia? Para dewa bisa mengambil bintang dan mengisi laut. Hanya dengan kekuatan tanduk kilin. Mereka bisa menghancurkan dunia ini. Wang Xuanyi, kamu benar-benar berani tidak menghormati para dewa. Xuanyi, jangan buat para dewa marah, cepat berlutut. Apa kamu tidak sayang nyawa? Meskipun di dunia manusia kamu hampir tak terkalahkan. Atas langit ada langit, selalu ada yang lebih kuat. Mereka itu dewa, kekuatan mereka tidak akan bisa kita lawan berdua. Aku, Wang Xuanyi, bersujud kepada langit, bersujud kepada bumi, bersujud kepada orang tua, sujud kepada guru, penyelamat hidupku. Selain itu, aku tidak bersujud pada siapapun. Sombong sekali para dewa berada di atas langit ke-9. Mereka menguasai hidup dan mati manusia. Kau bicara besar. Kau punya berapa kepala yang bisa dipenggal para dewa? Mohon Dewi, jatuhkan hukuman langit. Biar Wang Xuanyi mati. Sungguh punya wajah tampan, tubuh yang keren juga. Tingkatnya pun sangat tinggi. Dunia dewa butuh bakat seperti kamu. Apa kau mau naik ke alam dewa? Jadi dewa bersamaku. Ternyata sang dewi sedang merayu Wang Xuanyi. Apa kelebihannya sampai membuat seorang bidadari melambaikan tangan padanya? Aku sudah berlatih selama 100 tahun. Berharap mendapat kesempatan untuk naik ke alam dewa. Tapi hingga kini masih belum tercapai. Wang Xuanyi justru bisa membuat seorang bidadari turun ke bumi untuk merekrutnya. Mungkin inilah perbedaan di antara kita. Xuanyi, cepat setujui saja. Asal kamu mengangguk, kamu langsung jadi dewa. Tidak perlu lagi khawatir soal lahir, tua, sakit, mati. Dewa bagus. Tapi aku menolak. Aku tidak mau bekerja sama dengan mereka, melakukan kejahatan bersama mereka. Wang Xuanyi, jangan tidak tahu terima kasih. Dari ribuan manusia, hanya satu yang bisa menjadi dewa. Tapi kamu malah menolak. Hari ini aku tidak hanya menolak, aku juga akan membongkar wajah munafik para dewa seperti kalian. Apa yang kamu bilang? Xuanyi, jangan bicara sembarangan. Wang Xuanyi, kamu cari mati. Walaupun dewa melakukan kesalahan, bukan kamu yang boleh menegurnya. Butuh 1000 tahun bagi bangsa iblis untuk berubah wujud, dan butuh 1000 tahun lagi untuk meningkatkan kekuatan. Kenapa para bangsa iblis ini bisa jadi ancaman bagi manusia? Kenapa mereka membantai manusia? Bukankah semua itu karena kalian para dewa yang memerintahkannya? Wang Xuanyi, berani sekali kamu.
Kalian memanfaatkan keserakahan para iblis memberi mereka kekuatan dewa dan menjadikan mereka sebagai alat di tangan kalian semua, kultivator manusia yang tidak mau diatur dibantai sampai habis. Kalian memang ingin memperbudak umat manusia. Semua orang mengira pencerahan dan surga ambang ke dunia dewa. Tapi sebenarnya itu hanyalah cara para dewa untuk membiarkan manusia saling bunuh. Dengan begitu, mereka bisa mengurangi jumlah manusia hebat. Wang Xuanyi telah memfitnah para dewa. Ini adalah dosa besar karena tidak menghormati. Semoga peri jangan ragu segera bunuh dia. Hanya manusia biasa ternyata bisa mengetahui tujuan para dewa Wang Xuanyi. Kami memang meremehkanmu. Hetong, kalau dia sudah tahu rahasia ini, kirim saja dia ke neraka. Betapa kuatnya kekuatan ini. Kali ini Wang Xuanyi pasti mati. Ubah pedang. Nggak nyangka. Ternyata anak murid para dewi juga ada yang seperti binatang. Wang Xuanyi, kau berani membantai para dewa. Sebenarnya kau mau apa? Hari ini aku akan memutuskan hubungan antara dunia dewa dan dunia manusia. Di bawah pedangku, tidak boleh ada dewa di dunia manusia. Ternyata Tuan Muda Wang membunuh dewa, Selesai sudah. Sekarang Xuanyi benar-benar menyinggung istana para dewa. menghalangi pintu langit dibuka kembali. Wang Xuanyi, kau ingin memutus jalur kenaikan para ahli bela diri di seluruh dunia? Tentu saja, kalau ada kesempatan naik jadi dewa. Siapa yang nggak mau jadi dewa? Aku memang sudah bosan hidup di dunia biasa ini. Sebagai manusia biasa, tapi muak sama hidup di dunia manusia. Betapa konyolnya. Hari ini kamu terlalu ceroboh. Kamu bunuh Hetong cuma beruntung. 10 Hetong pun. Tidak sebanding dengan satu Dewi Yunxi. Selama aku di sini, tidak usah takut. Apa dendam besarmu dengan dunia para dewa? Kenapa harus hentikan pembukaan gerbang langit? Yang disebut dewa sudah lama meninggalkan hati manusia, menganggap langit dan bumi sebagai jalan hidupnya. Setiap kali datang ke dunia manusia, hanya mengikuti keinginan pribadinya. Bahkan ingin mengubah tatanan dunia. Bahkan lebih buruk lagi, hanya berdasarkan suka dan tidak suka sendiri. Bisa menentukan hidup dan mati orang lain. Gunung dan sungai berpindah tempat, itu hal biasa saja. Di dunia ini, manusia biasa saja sudah cukup. Tidak butuh para dewa. Kamu benar-benar pikir bisa mengalahkan para dewa? Aku harus membuka gerbang langit ini. Apa yang bisa kamu lakukan padaku? Kamu tidak bisa hentikan, tidak bisa halangi. Kekuatan bintang, kekuatan petir. Hati-hati, Dewi Yunxi ingin membunuhmu dengan satu serangan. Pergi. Orang biasa menempa pedang dengan besi, menempa pedang dengan api tungku, menempa pedang dengan darah segar. Hari ini aku meminjam nyala cahaya hati, meminjam petir untuk mengasahnya. Pedang ini bisa membersihkan kejahatan, menyingkirkan ketidakadilan. Pedang ini membelah petir, menghancurkan ruang dan waktu. Pedang ini bisakah membunuhmu, Dewi Yunxi? Tuan Wang, ilmu dewa sudah saya terima. Saya akan segera kembali ke dunia dewa. Mulai sekarang gerbang langit tidak akan pernah dibuka lagi. Para dewa tidak akan turun ke dunia manusia lagi. Tadi sangka Dewi Yunxi malah diusir kabur oleh seorang manusia biasa. Kakak, aku salah. Aku benar-benar salah. Aku nggak mau melawanmu lagi. Kursi pewaris keluarga Wang aku serahkan padamu. Tolong jangan bunuh aku, ya? Aku juga salah. Mohon ampuni aku ya. Aku janji nggak bakal muncul di depanmu lagi setelah ini. Semua pergi! Hahaha, kami juga pergi duluan deh. Tenang aja, nggak usah kamu segel kami. Balik ke menara pengunci siluman. Janji tidak muncul lagi. Akhirnya bisa istirahat dengan tenang. Kamu ngapain? Bukannya amarah apimu sudah mereda? Aku pengen punya bayi deh. Hah? Punya bayi bagus kok. Namanya aja udah aku pikirin. Namain aja Wang Ba. Biar punya aura penguasa. Tuan Wang, kalian mau punya bayi? Perlu bantuan nggak?